Oke, Pak Ri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, dan selamat malam yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam, Ibu. Malam. Ya, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semuanya yang ada di grup bimbingan UP. Besar harapan kita bersama, kita semuanya yang ada di grup ini nanti lulus UP dengan maksimal ya Bapak Ibu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama dalam pembukaan ini karena waktu kita sudah mulai malam ya, jadi langsung saja kita masuk ke materi kita pada malam hari ini, yaitu akan membahas tentang trik-trik menjawab soal UP. Nah sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke trik pembahasan trik menjawab soal UP ini, alangkah baiknya kita perlihatkan dulu gitu. Ada beberapa soal yang sudah saya buat sesuai dengan kisi-kisi UP tahun kemarin. Jadi kita akan melihat dulu sebelum saya perlihatkan triknya, Bapak Ibu berapa persen nanti bisa menjawab soal ini. Nah setelah itu nanti kita lihat di akhir kira-kira progresnya berapa persen gitu. Ini yang akan kita lakukan awalnya gitu. Bisa Bapak Ibu ya? Jadi kita melihat berapa persen Bapak Ibu bisa menjawab soal ini sebelum dan sesudah bimbingan gitu. Jadi saya melihat progresnya gitu. Nah jadi sebelum saya jelaskan triknya, saya kasih Bapak Ibu soal dulu gitu. Nah silakan kita bahas nanti sama-sama. Oke, untuk itu saya izin share screen dulu soalnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kan soalnya ada 3 ya, ada yang soal profesional, kemudian ada pedagogik dan kepribadian. Nah malam ini kita bahas dulu yang pedagogik yang gampang ya. Nah karena kalau kita mengajar kan biasanya mulai dari materi yang paling gampang gitu Ibu ya. Nah besok mungkin masuk ke pedagogik dan profesional kita gabung gitu. Baiklah Bapak Ibu, saya izin share screen dulu soal kepribadian ya. Bapak Ibu bisa melihat soal yang sudah saya share screen ini? Bisa. Bisa. Sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, soal kepribadian ini dia berbahasa Indonesia Bapak Ibu. Hanya soal kepribadian yang nanti ditulis dengan bahasa Indonesia ya. Ini untuk teman-teman yang kategori 2 yang belum pernah melihat soal UP, dan teman-teman Reteker tentu sudah melihat ya soal yang kemarin. Nah kemudian permasalahannya adalah hampir semua soal ini rasanya option jawabannya ini betul gitu. Nah, tapi kira-kira gimana jawabannya yang tepat ada di option yang mana itu. Nah, sekarang Bapak Ibu silakan coba lihat dulu yang soal nomor 1. Nah, Bapak Ibu yang lain tolong dilihat dulu, dibaca dulu soal nomor 1 ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu jawabannya ada di mana kira-kira? Iya, Bu. Delta ya, Bu. Delta. Oke, alasannya apa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa pilih yang D? Yang paling baik. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi nilai positifnya ya? Iya. Nah, oke. Betul Ibu. Jadi jawaban yang 1 itu adalah yang jawabannya D, membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Nah, itu jawabannya betul. Oke. Berarti Bapak Ibu silakan disiapkan oret-oretannya ya. Siapkan nanti oret-oretannya. Jawabannya yang pertama yang nomor 1 itu D gitu. Yang kalau yang lain jawabannya apa gitu. Oke. Saya ngelempung sama anaknya juga dia enggak bisa duduk. Oh ya gini Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu silakan disiapkan kertas di depannya, oretannya ya. Jadi silakan jawab dulu soal ini. Saya pengennya 1 soal 1 menit ya. Nah seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Nomor 1 karena tadi udah terlanjur kita bahas, nggak apa-apa ini jadi bonus ya. Yang nomor 1 itu D ya. Berapa soal, Bu? Ada paling 20 soal paling banyak, Bu. Kita lihat dulu ke bawah. Berarti 20 menit untuk ini ya. Bu Iya, izin. Kalau kami kemarin semuanya itu bentuknya dalam bahasa Inggris, Bu. Iya betul, Bu. Soalnya nggak ada yang bahasa Indonesia, Bu. Soal Kepribadian pakai bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Indonesia. Ada, Bu, bahasa Indonesia. Cuma Nggak apa-apa. Ini kan kalau siapa tahu nanti ada yang masuk. Gitu, Bu. Kalau yang menurut pengalaman saya kemarin di tahun 2021,
soal kepribadian itu berbahasa Indonesia. Nah, Ya, namun, memang begitu. namun Betul, Bu, ada. betul. Ya, Betul, namun kayak ini. ada di misalnya di A itu ada keluar 5 soal. Kalau di Iya, B betul. nanti ada 18 soal, dia nggak sama, Iya, Bu. nggak apa-apa, Antara Bu, si A nggak dengan apa-apa, kami Bu. nggak sama gitu. Yang Lanjut jelas aja, soal Bu. ini ada nanti keluar di soal kepribadian. Nah, makanya saya lihatkan dulu soal yang paling gampang ini kepribadian, Bapak Ibu ya. Soal-soalnya Ibu. seperti ini gitu. Jadi, Ya, nah, coba jadi dulu, Bu, dapat. Diterima mau sisi kawal Amar. Oke, Bapak Ibu sekarang lanjut, coba Ibu. jangan dijawab dulu ya, jangan dijawab dulu. Silakan jawab di catatan Bapak Ibu semuanya. Oke, Baik, sekarang coba baik, Bu, nomor 2, baik. yang mana jawabannya? Jangan disebutin ya Iya. Bapak Ibu ya. Iya. Jangan Agak disebutin ke langsung atasin, di Bu. nomor 2-nya. Udah, Bu. Yang lain ikut ya, Bu ya. Yang 95 orang ini dikurangi Nomor kami 3, Bu. 93 orang ikut ya, Bu ya. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Sabar, Silakan. Bu, belum. Sabar, Bu. Siapa sebentar, itu 1 menit belum sampai tadi. Sabar, Bu. Usahakan 1 menit, Bu. Usahakan 1 menit. Biar kita bisa memanage waktu dari sekarang. Usahakan 1 menit. Udah, Ibu. Udah habis waktunya ya. Lanjut kita ke soal nomor 3. Sempat nggak sempat, langsung aja jawab, Ibu. Oke, kita lanjut nomor 3. Lagi banyak soalnya. Lanjut, Bu, nomor 4. Oke, bentar, Bu. Oke, Ibu sudah ya. ini diam dulu, Kak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini. Cekannya ket menit, men. Terima rasa sehingga memberi tambahan. Seraya menambah. Berikan nilai apa dan sesuai dengan pencapaian siswa meskipun. Ibu-ibu yang lain tolong di-mute dong. Iya. Oke, habis waktunya kita lanjut ke soal nomor 5. Belum, Bu. Masih nomor 4, Bu. Belum ya, Bu ya? Belum, Bu. Cepat, Bu. Cepat. 1 menit, Bu. Oke, lanjut ya. Soal nomor 5, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Sudah, Bu. 7, Bu. Oke, kita lanjut 7. ke soal nomor 7.
Oke. Kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah, Miss. Kita lanjut ke Sudah. soal nomor 9. Enggak, Mama lagi ada acara. Enggak bisa. Enggak bisa, Mama lagi ada Zoom. Udah Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Lanjut, Miss. Ya, bentar Bu. Ini ada pula yang chat saya nih. Nah, bentar. Kita lanjut ke nomor 11 ya. Lanjut, Miss. Ya, bentar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, kita lanjut soal nomor 13 Bapak Ibu ya. Lanjut, Miss. Oke, kita lanjut ke Miss. soal nomor 14. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Ya. Miss. 16, Oke, Miss. kita lanjut soal 16. Oke, lanjut ke soal nomor 17.
Oke, Miss. Sudah Bapak Ibu 17? Sudah. Kita lanjut Cepat ke sekali, Miss. Belum, Bu. Bentar, Bu. Oh, belum. Belum, Miss. 17. Iya, Bu, ya. Kalau terlalu cepat nanti boleh diminta ulang lagi. Nomor 17 tadi, Miss. Ini 17, Bu. Udah saya ulang lagi, Bu. Maju ke 18, Bu. Oke, lanjut ke nomor 18. Bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kira-kira yang tampilan saya ini masih kecil atau gimana nih? Cukup, Miss. Pas, Bu. Pas ya, Bu? Sudah Bagus. terbaca. Oh ya. Cuma kecepatan, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau kecepatan Ibu ngomong ya. Silakan Bu, jangan terlalu cepat gitu ya Bu ya. Nah, oke, nggak apa-apa Bu. Bisa di zoom sedikit, Bu? Oke Pak, bentar. Saya tambah dikit ya. 140 nih Pak. Bisa Pak? Cukup. Oke Pak. Nomor berapa kita tadi Bapak Ibu? 8, Miss. 19 lagi, Miss. 19. 19. Ya, 18 sudah Bapak Ibu. sudah. Sudah, Miss. 19 ya. Oke. Ya. Iya Bu. Jaringan Ibu kayak jelek ya. Jaringan Ibunya nggak jelas Bu. Apa Bu? Lanjut, Bu. Iya. Lanjut 20, Bu. Oke, bentar. Kita lanjut nomor 20. Nah, ini. 19 belum, Bu. 19 belum. Oke, kita balik lagi ke belakang. Nah, ini, Bu. Habis itu kita lanjut ke soal yang terakhir sampai 20 aja Bapak Ibu nih, 20. Iya. Ya, udah selesai, Miss. Udah selesai Bu ya? Sudah Udah. selesai. Oke, nah sekarang di apa dulu? Bentar, Bu. Ya, boleh Bu. Bu, 20 belum. Ya, boleh. Lanjutkan Bu, 20-nya. Sudah, Bu. Sudah, Miss. Oke. Udah semuanya udah ya Bapak Ibu? Sudah, Ya, sudah. sudah. Nah, oke, sekarang silakan diletakkan dulu catatannya, nanti kita kembali ke situ ya setelah kita melihat hasil presentasi saya mengenai trik ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya stop dulu. Kita lanjut ke share screen berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini. Kenapa tadi saya kasih dulu Bapak Ibu soal? Nah, karena alasannya saya pengen melihat progres Bapak Ibu sebelum dan sesudah mendengarkan trik-trik yang akan saya jelaskan ini. Nah, seperti itu Bu ya. Kalau seandainya ini nanti saya terangkan dulu di awal, tentu Bapak Ibu udah bisa semua menjawab soal tadi gitu kan. Nah, nanti nggak nampak progres Bapak Ibu belajar malam ini gitu. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang akan kita bahas malam ini sebagai inti dari bimbingan kita atau Zoom kita malam ini.
Yang pertama, yang di slide pertama ini, persiapan menuju UP, Bapak Ibu. Apa-apa saja yang perlu kita persiapkan ketika kita akan menghadapi UP. Nah, yang pertama sekali itunya berdoa, Bapak Ibu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, karena kalau berusaha tanpa doa itu akan sia-sia, Bapak Ibu. Maka diperbanyaklah doanya, kemudian lanjut ke minta doa orang tua. Minta doa dari keluarga kita, suami, istri, anak misalnya. Ya, karena kan kita nggak tahu juga doa siapa yang akan makbul di antara kita ini, Bapak Ibu. Nah, jadi selagi ada orang tua, mertua, nah silakan minta doa kedua orang tua dan mertuanya, Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, kemudian kesehatan ini perlu sekali, Bapak Ibu. Jaga kesehatan dan jangan sampai ketika UP tiba, Bapak Ibu udah nggak sehat. Nah, ini akan membuat Bapak Ibu tidak konsentrasi lagi ketika menghadapi UP. Nah, kita nggak bisa lagi berpikir, kita nggak bisa lagi konsentrasi kalau kita nggak sehat, Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah jaga kesehatan. Nah, kemudian tenang dan tetap fokus. Nah, ini kuncinya juga, Bapak Ibu. Ketika masuk ruangan UP, nah Bapak Ibu kan nanti UP-nya secara online ya. Nah, masuk ke ruangan UP itu pastikan kita nggak ada lagi memikirkan yang lain-lain gitu. Kita fokus menghadapi UP. Semua yang berhubungan atau tidak berhubungan dengan UP itu dihilangkan dulu. Nah, itu. Kemudian jangan stres Bapak Ibu. Karena kalau kita sudah stres, nah itu nanti kita nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Nah, seperti itu. Kita nggak bisa membaca soal itu dengan konsentrasi Bapak Ibu. Karena kita udah ada beban di pikiran kita gitu. Jadi hilangkan bebannya, jaga agar Bapak bisa fokus memikirkan soal UP gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini pasti kuncinya yang paling utama Bapak Ibu, kuasai materi dan trik. Nah, karena kalau Bapak Ibu sudah tahu trik, udah bisa melogikakan dan menganalisa soal, nah itu kunci dari kesuksesan Bapak Ibu untuk menjawab soal UP. Nah, kemudian bagaimana cara atau trik untuk menjawab soal UP? Nah, ini Bapak Ibu, ini berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu. Dan saya sudah mencoba ini gitu. Yang pertama tentu berdoa, kita memulai sesuatu itu pasti dengan berdoa. Nah, kemudian perhatikan alokasi waktu Bapak Ibu. Nah, kemarin itu banyak yang yang kewalahan karena mereka tidak bisa membagi waktu. Nah, karena kalau kita lihat kemarin itu di soal UP itu ada 120 soal dengan waktu 180 menit Bapak Ibu. Bukan berarti itu waktu yang lama Bapak Ibu, tidak. Karena yang si pembuat soal itu sudah bisa memprediksi soal ini meskipun hanya 20 dengan waktu yang 180 menit, itu kadang-kadang kita nggak bisa juga menjawab semua soal kalau kita nggak bisa memanage waktu dengan baik Bapak Ibu. Nah, jadi ada nanti bagaimana cara memanage waktu itu. Nah, ini akan kita bahas nanti di yang berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjawab soal secara berurut. Nah, ini Bapak Ibu. Bagaimana cara Bapak Ibu menjawab soal? Jangan seperti Bapak Ibu ketika kita ujian yang lain yang tidak kita diberikan waktu yang lama, lompat-lompat misalnya jawaban nomor 1 kemudian lanjut ke soal nomor 10 seperti itu. Jangan Bapak Ibu, saya tidak menyarankan seperti itu. Karena nanti ketika Bapak Ibu pindah ke soal berikutnya, kemudian nggak bisa jawab, pindah lagi ke soal berikutnya nggak bisa jawab juga, Bapak Ibu nggak akan punya waktu lagi untuk kembali ke soal yang tidak dijawab tadi. Nah, seperti itu. Jadi triknya adalah silakan jawab itu berurutan dari 1, kemudian kalau misalkan Bapak Ibu dalam 1 menit tidak bisa menjawab soal, silakan pilih jawaban ragu-ragu Bapak Ibu. Tandai jawaban yang ragu-ragu, nanti dia akan berwarna kuning. Nah, seperti itu. Nanti misalnya kan Bapak Ibu nanti ada waktu yang tersisa, Bapak Ibu akan bisa kembali melihat soal-soal yang ada tanda kuning atau ragu-ragu itu. Nah, seperti itu. Jangan sekali-kali melompat gitu dari 1 terus 2 dilingkaui, lanjut ke 4, nanti lanjut ke 10. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu akan kehilangan banyak waktu. Nah, itu trik dari saya. Nah, kemudian tandai kata kunci dengan teknik skimming dan scanning. Nah, ini Bapak Ibu karena waktu kita yang sedikit, kita harus membaca cepat Bapak Ibu. Jadi baca cepat, kemudian nanti seperti apa tekniknya di soal nanti akan saya jelaskan. Yang penting Bapak Ibu bacanya cepat, kalau bisa jangan berulang. Nah, makanya perlu konsentrasi Bapak Ibu. Kalau sudah tidak konsentrasi, Bapak Ibu tidak akan bisa menangkap apa yang Bapak Ibu jawab dengan sekali baca gitu.
Nah, itu Bapak Ibu, kerugian kita kalau kita nggak fokus. Nah, jadi kalau kita fokus, sekali baca itu kita akan tahu menangkap maknanya gitu. Nah kemudian eliminasi jawaban yang jelas salah dan cari jawaban yang berbeda. Nah, gitu Bapak Ibu. Di jawaban option jawaban itu nanti kan ada 5 ya, A sampai E misalnya, atau A sampai D Bapak Ibu. Kemudian triknya adalah dieliminasi jawaban yang betul-betul salah Bapak Ibu. Jadi kita nggak fokus lagi ke sana. Nanti misalnya jawaban A itu jelas salah gitu. Kemudian yang C itu jelas salah. Nah, berarti tinggal kita memikirkan antara B dengan D gitu. Kalau seandainya jawabannya sampai D, berarti B dengan D. Kalau seandainya jawabannya itu sampai E, B, D, E gitu. Nah, jadi itu mempersempit kita untuk memanage waktu dengan baik. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian cari jawaban yang berbeda. Karena jawaban itu Bapak Ibu pasti satu. Biasanya kalau contoh soalnya seperti ini, kalau misalnya kita diberi soal mengenai agree dan disagree misalnya, pasti jawabannya itu cari yang berbeda satu Bapak Ibu. Kalau seandainya yang agree-nya udah ada 3, satu yang disagree, pasti jawabannya yang disagree itu. Nah, jadi dengan tidak membaca soal Bapak Ibu, kita dengan option jawabannya itu, dengan mana jawaban yang berbeda, kita bisa menjawab dengan cepat. Nah, itu dia triknya. Kemudian pantau waktu yang tersisa Bapak Ibu. Nah, ini dengan masih berhubungan dengan bagaimana kita memperhatikan alokasi waktu. Kita harus memantau waktu yang tersisa. Seperti ini Bapak Ibu. Misalnya itu soalnya kan ada 120 soal. Nah, usahakan Bapak Ibu satu soal itu menghabiskan waktu 1 menit. Nah, Bapak Ibu sekarang boleh nanti latihan 1 menit itu kira-kira lamanya seperti apa gitu. Jadi usahakan satu soal 1 menit. Nah, berarti nanti ketika Bapak Ibu sudah menjawab soal ada 40 soal, silakan Bapak Ibu lihat waktu yang ada di monitornya. Kira-kira berapa soal yang berapa menit waktu yang sudah berjalan. Kalau misalkan soal yang baru diselesaikan itu ada 40 soal, kemudian waktu Bapak Ibu yang sudah berjalan itu ada 50 menit, nah berarti Bapak Ibu udah kehilangan 10 menit gitu. Nah, berarti Bapak Ibu harus dipercepat lagi membaca soalnya. Nah, itu dia, supaya Bapak Ibu jangan kehabisan waktu, nah sehingga nanti ketika waktunya habis masih ada soal yang tidak terjawab. Nah, itu dia. Nah, kemudian tandai jumlah soal pasti dan ragu-ragu. Nah, ini trik juga dari saya Bapak Ibu, supaya kita nanti ketika keluar dari ruangan Zoom atau keluar dari ruangan UP, Bapak Ibu bisa mengukur kemampuan Bapak Ibu dalam menjawab. Ketika tadi Bapak Ibu sudah menjawab soal yang pasti itu jawab dengan jawaban pasti, dengan jawaban yang biru, kemudian nanti yang ragu-ragu itu kan Bapak Ibu menjawab dengan ragu-ragu, nanti warna yang akan tampil dengan warna kuning ya. Nanti ketika Bapak Ibu siap sudah selesai membaca soal, menjawab soal semuanya, itu akan nampak Bapak Ibu berapa soal yang berwarna biru dan berapa soal yang masih kuning. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu menyelesaikan soal yang kuning itu ditandai dulu di oretannya, kira-kira berapa buah soal yang sudah dijawab dengan pasti dan berapa yang ragu-ragu. Nah, seperti itu nanti Bapak Ibu bisa mengkalkulasikan kira-kira dari 120 soal itu kira-kira berapa jawaban pastinya. Nah, nanti sisanya dari ragu-ragu itu kira-kira berapa Bapak Ibu yang betul. Nah, seperti itu cara mengukur kemampuan kita ketika kita melaksanakan UP. Nah, kemarin itu saya lakukan Bapak Ibu. Saya lakukan. Ketika menjawab soal 120 itu masih ada waktu tersisa 30 menit, itu saya hitung ada sekitar 30 soal yang masih kuning. Nah, kemudian kalau kita lihat itu dengan batas minimal kita lulus UP itu ada 70, berarti soal yang betul itu harus 85 soal Bapak Ibu. Berarti yang boleh salah itu 35. Nah, gitu. Nah, berarti dengan 30 soal itu berarti kita udah bonus bagi kita gitu kan. Berarti udah ada 5 yang sebagai cadangan untuk kita untuk lulus gitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dengan cara seperti ini bisa memantau atau mengukur kemampuannya dalam menjawab soal-soal UP. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu usahakan betul 85 soal untuk mendapatkan nilai 70 minimal Bapak Ibu. Kalau bisa nanti usahakan lebih. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dengan cara melihat berapa soal ragu-ragu dan soal yang pasti tadi, Bapak Ibu akan melihat kalau seandainya masih kurang rasanya silakan diperbagus nanti di soal ragu-ragu ini. Usahakan ragu-ragu ini bisa terjawab gitu. Nah, jadi Bapak Ibu dengan
menjawab satu soal 1 menit itu Bapak Ibu akan punya waktu nanti sisanya itu 30 menit untuk menjawab soal yang ragu. Nah, itu trik dari saya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Boleh tanya, Bu? Ya, boleh Bu, boleh. Bu, bisa nggak dijelas ulang yang tadi, Bu? Yang Yang mana, Bu? tandai kata kunci itu, Bu. Oh, tanda kata kunci. Iya, Ibu, Ya. nanti di soal itu nanti akan ada kata kuncinya, Ibu. Nah, seperti apa nanti kata kunci itu nanti kita lihat langsung di soal ya, Bu ya. Kalau sekarang kan belum nampak ya kuncinya gitu. Nah, jadi tandai kata kuncinya di mana yang ditekankan di dalam soal itu, Bu. Itu Ibu fokusnya ke sana gitu. Nah, gitu. Jadi dengan cara menandai kata kunci itu kita bisa memperkecil waktu gitu, mempersingkat waktu untuk menjawab soal, Bu. Nah, gitu Bu ya. Oke. Kita lanjut ke soal kepribadian ini Bapak Bu. Ini soal yang tadi kita jawab ya. Apakah Bapak Ibu nanti betul dengan jawabannya yang dengan 20 soal tadi. Nah, ini trik menjawabnya Bapak Ibu. Oke, bisa Bapak Ibu yang lain bisa melihat ya? Bisa dilihat Bapak Ibu? Jelas nggak ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jelas. Atau kurang nggak? Jelas. Nah, jelas ya. Sudah cukup. Jelas, Bu. Ini Bapak Ibu, dari soal kepribadian yang sudah Bapak Ibu kerjakan tadi, ini trik menjawabnya. Yang pertama, jawab soal sesuai dengan aturan yang berlaku. Kira-kira tadi ada enggak soal yang nampak sama Ibu yang berhubungan dengan trik ini? Banyak, Bu, banyak. Banyak, Bu. Banyak Nah, nih. yang pertama kuncinya adalah kalau menjawab soal kepribadian ini, jawab soal sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan dengan dengan peraturan yang tidak ada di Indonesia, itu khususnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan ikuti perasaan. Nah, ini nggak boleh kita mengikuti perasaan Bapak Ibu. Jadi kita harus munah-munah sedikit gitu. Kalau mungkin dalam kenyataannya kita seperti ini, kalau untuk menjawab soal UP jangan seperti itu. Ikuti aturan yang berlaku dan jangan ikuti perasaan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian permasalahan yang menyangkut masyarakat atau orang banyak, maka jawabannya adalah didiskusikan. Nah, ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu diberikan soal yang menyangkut orang banyak, pilih jawabannya itu yang didiskusikan gitu, Bu. Jadi kita nggak bisa mengambil keputusan sendiri gitu. Itu apanya? Triknya. Nah, kemudian yang berikutnya, permasalahan dengan siswa dan teman sejawat, jawabannya adalah pendekatan personal. Nah, pendekatan personal, kemudian kecuali, ini ada kecuali di sini, Bu. Kalau sudah melanggar aturan, nah ini nanti ada contoh soal nanti apakah dia masuk dalam soal yang kita tadi, nanti ada nih contoh soalnya seperti ini nanti. Kalau nggak ada nanti di soal yang 20 tadi nanti saya share di grup aja nanti. Jadi permasalahan dengan siswa ataupun dengan teman sejawat Bapak Ibu, jawabannya adalah kita selalu pendekatan personal yang pertama kali. Jangan dulu dipanggil orang tuanya, jangan dulu kita hukum gitu. Nah, jawaban pertamanya itu adalah pendekatan personal. Nah, seperti itu Bu ya. Oke, yang terakhir adalah cari jawaban yang langsung action. Nah, ini jadi dari sekian banyaknya soal, jawabannya misalnya mungkin hanya sebagai teori gitu ya, hanya memberikan pendapat. Nah, kemudian cari ada satu yang mungkin dia langsung action gitu. Nah, itulah jawaban yang sebenarnya. Oke, kira-kira Bapak Ibu dengan trik ini, Bapak Ibu sudah mencobakan tadi di soalnya, kira-kira sudah diapakan nggak? Sudah Ya, Tadi itu ada yang personal Ada, Bu. itu. Beberapa. Personal. Oke, nanti setelah ini kita lanjut ke soal tadi, kita bahas lagi ya Bu ya. Berapa betul Bapak Ibu menyelesaikan soal yang 20 tadi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini cara menjawab soal pedagogik, Bu. Jadi pedagogik dengan kepribadian itu sebenarnya hampir sama ya. Cuma kalau pedagogik ini kan permasalahan kita sebagai guru di kelas gitu. Nah, permasalahan yang dihadapi dengan siswa maupun teman sejawat, maka jawabannya adalah pendekatan personal, kecuali sudah melanggar aturan. Nah, itu dia. Sama dengan yang tadi. Kemudian langsung baca pertanyaan Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu di soal pedagogik itu, soalnya itu panjang sekali Bapak Ibu, apalagi yang berhubungan dengan KD. Kemarin Bapak Ibu yang retake ada nggak soal yang kita diberikan KD gitu? Ada nggak? banyak. Banyak, Bu, ya? Banyak nih. Jadi nanti Bapak Ibu ini soal yang paling gampang sebenarnya Bapak Ibu, kalau yang berhubungan dengan KD.
Kalau KD, misalnya kita diberikan soal KD, pertanyaannya pasti memilih indikator yang benar, kemudian tujuan pembelajaran yang benar gitu. Kemudian ada unsur tipik di dalamnya yang mana, kemudian dengan model pembelajaran PBL itu yang mana yang cocoknya seperti itu Bapak Ibu. Kemarin ada pakai bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris Pak. Kalau pedagogik ini soalnya berbahasa Inggris, kemudian panjang sekali Pak. Nah, jadi mungkin kalau kita nggak tahu trik, untuk satu soal itu mungkin sampai 2 menit kita membacanya Pak. Kadang nggak bisa juga kita nangkap apa ini maknanya gitu. Nah, jadi dengan cara menganalisis soal ini, Bapak Ibu akan langsung itu, oh ini tertuju ke sana mata kita nanti. Nah, seperti apa soalnya nanti kita lihat malam besok ya Bu ya. Karena kita fokus ke kepribadian dulu yang tadi. Kalau pedagogik insya Allah malam berikutnya. Nah, kita buat schedule dulu nanti kapan kita bisa untuk Zoom yang kedua. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke yang berikutnya, tentu kuasai materi ya Bapak Ibu. Nah, kuasai materi itu pasti itu. Miss Rena yang ini nanti kirim ke grup bisa? Ya bisa Bu, pasti. Oh Ini iya pasti ya. saya kirim ya. Iya Bu. Oke. Ya tenang Bu ya. Ya. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini materi-materi yang sudah saya rangkum, yang sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dibagikan oleh Kemendikbud Bapak Ibu ya di UKM PPG ini. Mudah-mudahan nanti saya yakin dan percaya ini juga ada nanti di soal-soal berikutnya Bapak Ibu. Yang pertama sekali yang sering keluar itu adalah yang pertama anaporik dan kataporik ini Bapak Ibu. Anaporik dan teman-temannya ini. Bapak Ibu yang sudah diteker kan kemarin ada ya soal ini ya. Ada. Kemudian kondisional tipe 1 sampai 3 ada Bapak Ibu? Ada. Nah, Banyak kemudian kedua. ya, kemudian makna tersurat dan tersirat. Nah, ini kalau kita guru nih udah pasti bisa ya. Nah, cuma mungkin kelemahan kita karena teksnya panjang, bagaimana cara membaca cepatnya. Nah, ini nanti kita lihat nanti langsung ke soal. Kalau makna tersurat dan tersirat ini biasanya Bapak Ibu dia sama dengan main idea ya. Ya. Misalnya main idea, kata kuncinya itu cari mana kata yang sering diulang-ulang gitu. Mana kata yang sering diulang-ulang. Nah, kemudian nanti kalau yang biasanya itu kan kalau yang tersuratnya itu ada di awal dan di akhir, yang kebanyakan seperti itu. Tapi kalau untuk UP ini saya yakin nggak ada yang tersurat Bapak Ibu, yang tersirat semua ya kan? Nah, jadi kita memang diajak, memang soalnya memang soal-soal hot gitu. Jadi kita diajak menganalisa soal. Nah, jadi caranya mana kira-kira dari option jawaban A, B, C, D ini yang sering muncul gitu di dalam teksnya gitu. Nah, kemudian social function dari beberapa teks Bapak Ibu. Ada nggak kemarin Bapak Ibu yang sudah ujian UP kemarin nih? Ada juga Ibu. Nah, fungsi sosial dan generic structure dari beberapa teks itu sering keluar juga Bapak Ibu. Yang sering keluar, yang paling sering keluar itu di ini rekonteks. Nah, itu sering keluar Bapak Ibu. Ya. Nah, rekonteks dengan naratif teks itu dia hampir sama Bu. Ada orientation gitu ya. Ada apa lagi? Yang terakhirnya itu resolution ya. Resolution, communication. Reorientation gitu ya. Nah, cuma bedanya Bapak Ibu kalau yang rekonteks ini dia ada chronological order gitu. Nah, kata kuncinya di situ. Nah, dia ada chronological order. Nah, itu dia. Kalau yang lainnya itu hampir sama dia. Kemudian materi yang selanjutnya yang sering muncul adalah teks rumpang. Nah, ini nanti teks rumpang Bapak Ibu ini ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk kalimat Bapak Ibu. Jadi nanti disuruh pilih penggunaan kata benda, kemudian kata sifat, gerund dan segala macamnya. Nah, itu ada nanti di soalnya seperti ini. Kemudian penggunaan plus expression Bapak Ibu ada in which, from which dan at which dan to which. Kemarin ada nggak Bapak Ibu? Ada Ibu, ada. Ada ya? Ada. Nah, ini. Kan berarti kan sama itu Bapak Ibu. Hampir sama soalnya berarti ya. Karena kemarin itu banyak yang bilang, kok nggak sama ya, nggak sesuai kisi-kisi gitu. Dari berapa soal tadi, ini saya tanya ada semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut kita ke berikutnya. Ada idiomatic expression, ada idiom Bapak Ibu. Ada nggak kemarin? Ada juga Ibu. Ada Ada idiom ya. Ada Miss.
Kemudian kalimat pasif, Ada. sinonim, ada ya. Kemudian Ada. pemufon, conjunction. Nah, kemudian ada corrective feedback, Bapak Ibu. Nah, ini belum ngerti, Miss. Nah, kalau corrective feedback, kalau yang corrective feedback ini nanti saya lihatkan contohnya nanti soalnya, Bu. Yang penting ini nanti materi-materi yang keluar di UP. Nah, soalnya seperti apa nanti saya lihatkan nanti, Bu ya. Kemudian ada question text-nya. Ada ya, Bu ya. Ada. Kemudian all dan new information. Ada. Paham nih Bapak Ibu nih soal all dan new ini? Belum. Nggak ada all dan new. Ya ada, Bu. Ada all dan new information. Ada all Teksnya memang new. panjang, Miss. Ya betul. Nanti ada cara menjawabnya, Bu. Ada kunci menjawabnya ada. Kemudian menyusun kalimat. Nah, menyusun kalimat ini biasanya kan kita cukup lama waktu di sini ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, tapi ada cara trik menjawabnya Bapak Ibu. Ada triknya nanti. Bagaimana cara kita nggak perlu baca kalimatnya itu ketika udah misalnya udah ragu antara 5 dengan 6. Nah, kita baca ke kalimat yang mana kira-kira yang duluan gitu. Nah, jadi dengan cara menganalisa angka-angka, nah kita bisa nanti menjawabnya Bapak Ibu. Nah, kita lihat nanti soalnya. Kemudian kita lanjut ke ini, kisi-kisi pedagogik Bapak Ibu. Kalau di pedagogik itu apa-apa pula soal-soal yang sering muncul. Kalau tadi kan profesional itu. Nah, kalau di pedagogik Bapak Ibu ini yang sering muncul ini, assessment. Ada nggak kemarin itu? Ada assessment of learning, assessment of learning. Ada Bu ya? Ada. Nah, nih. Mem. Ya, kira-kira paham sampai di sini Bu Ibu? Assessment ini? Ya. Learning for learning as learning. Oke, nanti kita lihat nanti ke soal Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian ini teknik pembelajaran dan teori belajar. Nah, Ada. ini teknik belajar, teori belajar ini Bapak Ibu. Ini selalu ada ini. Kemudian teknik penilaian. Ada. Nah, Ada. teknik penilaian tuh misalnya diberikan pernyataan, kemudian nanti mana kira-kira yang sesuai dengan penilaian writing misalnya. Kemudian yang reading yang mana cocoknya gitu. Jadi sesuai dengan teknik penilaiannya. Itu banyak Bapak Ibu soal seperti itu. Ya, itu banyak Bu keluar kemarin. Banyak ya. Yang reading yang mana, yang writing yang mana, yang speakingnya yang mana gitu. Itu paling banyak Bu. Tapi itu paling senang. Kalau saya itu paling senang membaca soal itu. Karena ada kata kuncinya gitu. Nah gitu Bu ya. Habis itu tipek. Nah ini nanti tipek ini Bapak Ibu diberikan KD. Tipek, kalau tipek yang PBL yang mana cocoknya, yang PJBL yang mana gitu, yang cooperative learning yang mana cocoknya gitu. Nanti ada juga Pak contoh soalnya. Kemudian sintak model pembelajaran. Nah Bapak Ibu nih harus paham sintak ini. Karena nanti dia ada diberikan sintak, kemudian pertanyaannya nanti mana sintak PBL atau PJBL gitu. Ya. Jadi masing-masing sintak itu ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Ada dia ciri-cirinya. Kalau dia PBL dia ada memberikan problem di awal gitu, menampilkan masalah di awal. Kalau PJBL itu pertanyaan mendasar dulu di awal. Kalau Discovery itu dia memberikan memberikan Pengalaman. literasi. Stimulus. Dia stimulus respon ya. Cuma kata kuncinya Discovery itu dia menggali gitu, dia mencari informasi kemudian mengkolek data. Nah itu dia kata kunci di Discovery learning. Kalau yang cooperative learning itu pembelajaran secara berkelompok. Nah itu jadi masing-masing teori belajar itu ada kata kuncinya Bapak Ibu. Oke. Kemudian lanjut ke cara membuat indikator dan tujuan pembelajaran. Nah ini banyak sekali Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak kemarin? Banyak. Diberikan KD, kemudian mana indikator yang tepat gitu. Banyak Bu ya? Bahasa Inggris Bu, semua banyak. itu Bu. Ya bahasa Inggris ya betul bahasa Inggris Bu. Kalau yang pedagogi profesional itu semuanya berbahasa Inggris. Nah, apalagi kalau yang pedagogi ini dia panjang-panjang. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu ketika nanti udah saya ajarkan bagaimana cara membuat indikator yang benar ini, Bapak Ibu akan senang nanti. Oh gini ya Bu Lena, pasti itu. Saya yakin nanti kalau kita lihat langsung ke soalnya. Oke, kemudian Bapak Ibu kita lihat yang berikutnya ada indikator hot. Nah, jadi nanti Bapak Ibu diberikan indikator, kemudian pertanyaannya dari indikator itu mana yang hot gitu. Nah, itu dia. Kira-kira Bapak Ibu paham nggak apa itu hot? Yang itu yang mana? Order Paham, Bu. thinking. Menganalisis C1 Itu sampai C5. C5, Level implementasi, level C-nya. C-nya yang berapa Bu kalau yang hot ini?
C5. C5, 456, Bu. 456. Nah, yang hot itu yang 456, Bu. Ya. Kalau yang lot itu 321 bawah. Iya. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu diberikan indikator, disuruh pilih mana indikator yang hot. Nah, carilah dia yang C 456 gitu kan. Kan nanti dia akan nampak bedanya, Bu, nanti. Biasanya yang sering keluar itu kan mengidentifikasi ya kan, memahami gitu ya. Menganalisis. Kalau yang nanti menganalisis berarti itu tingkatnya lebih tinggi. Nah, itulah dia yang hot. Nah, itu dia akan nampak nanti bedanya, Bu, di indikator itu. Kemudian jenis evaluasi Bapak Ibu, ada validity, authenticity, Ya ada Bu prospect. kemarin. Ada kan? Ada kan? Ada. Nah, itu paling gampang juga, Bu, cara menjawab soalnya, Bu. Gampang juga. Ada kata kuncinya nanti. Oke, penasaran, Bu ya? Penasaran lihat soalnya? Iyalah Bu, penasaran Ibu. Iya. Berarti kalau saya tanya soal-soal yang kemarin, rata-rata yang saya bikin ini ada ya, Bu ya? Ada semuanya Ada. seperti kemarin. Tapi kok banyak yang bilang ke saya kok, Bu, jauh sekali bedanya dengan yang tahun kemarin. Kok nggak sesuai kisi-kisi, macam-macam, Bu, yang mereka bilang itu. Kalau menurut saya dari tadi kan ada semua ya, Bu ya? Enggak, Miss, mungkin ininya saja, apa penjabarannya kan ini teks yang panjang atau jadi udah kalimatnya, panik duluan bacanya. Iya betul, Bu. Kalau soal itu nggak mungkin sama. Dia Iya. kisi-kisi sama, tapi kalimatnya aja yang dibedakan gitu. Iya. Tapi kalau Variasi lari, bahasanya. kalau lari dari menemukan kata kisi-kisi kunci saya nggak saja. yakin gitu, Bu. Nggak yakin saya kalau lari dari kisi-kisi. Dia pasti Halangannya ada. itu, Bu, banyak, Bu. Variasi bahasanya. Lebih. Iya, Bu. Oke. Nah, inilah Bapak Ibu materi-materi yang sering keluar di UP. Nah, jadi nanti ini semua materi-materi ini saya pengennya semua Bapak Ibu yang ada di grup ini paham gitu. Jadi kita satu visi dan misi lah istilahnya. Kalau nanti kita membahas tentang assessment semuanya paham gitu. Kalau belum paham sampai paham Bapak Ibu. Nah, itu harapan saya. Nah, jadi dengan seperti itu saya berharap nanti ketika keluar soal seperti ini Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan gampang. Nah, itu harapan kita bersama ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya Bu. Amin, Bu. Amin. Oke. Ini sudah saya paparkan mengenai kisi-kisi dan trik menjawab soal Bapak Ibu. Kita lanjut yang tadi ya Bapak Ibu ya, langsung ke soal yang sudah Bapak Ibu kerjakan tadi. Oke, coba kita lihat lagi berapa kira-kira Bapak Ibu yang sudah yang betul menjawab soal yang 20 tadi. Nah, lihat ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu. Bisa. Nah, sekarang coba kita lihat nomor 1 Bapak Ibu. Nah, ini permasalahannya adalah V adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa V dengan, nah, ini kan berarti permasalahan ya Bapak Ibu? Ya kan permasalahan kan? Permasalahan di kelas dengan siswa gitu. Jadi sesuai dengan trik kita tadi, jawabannya apa Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi permasalahan dengan siswa ataupun dengan tema tanggung jawab, jawabannya adalah Personal. Pendekatan personal. ya pendekatan personal. Ya jelas Bapak Ibu di sini jawabannya D. Membimbing V untuk meningkatkan prestasi akademiknya itu kan berarti pendekatan personal Bapak Ibu. Ya, kalau yang lain membiarkan saja nggak mungkin lah kan. Kemudian kan memberitahukan kepada orang tuanya. Itu jangan belum langkah pertama Bapak Ibu. Nggak boleh langsung beritahukan ke orang tuanya. Kita yang nangani dulu sebagai guru gitu. Kemudian yang C memberitahu orang tuanya, masih memberitahukan ke orang tuanya kan. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya ya? Bisa. Bisa, Bu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Maaf, itu yang suaranya duduk itu suaranya apa ya, Bu? Ya, boleh Ibu yang lain boleh yang apa tolong di mute dulu mic-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ini Bapak Ibu. Sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas. Ini saya nggak kelihatan nih, masih tertutup. Oh ya, petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampahnya rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya
dibuangnya sampah dalam buku sampah itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang akan Anda lakukan sebagai guru? Nah, di sini kunci jawabannya, trik jawabannya gimana Bapak Ibu? Itu Diskusikan. Orang banyak. Misalnya menyangkut orang banyak Bapak Ibu ya. Oke, jawabannya adalah membicarakan persoalan tersebut ke ketua RT. Ini kan permasalahan orang banyak, berarti kita diskusikan gitu. Nah, kita bicarakan pada ketua RT-nya. Kira-kira Bapak Ibu, betul enggak ini tadi jawabannya? Betul. Ada yang salah enggak? Ada yang salah enggak? Nanti Bapak Ibu ukur sendiri ya, Bapak Ibu ukur sendiri berapa betul salahnya. Yang jelas nanti saya pengen melihat sebelum saya jelaskan triknya, ada enggak perkembangannya? Bertambah enggak gitu? Nah, gitu Bu ya. Ya, sekarang kan Bapak Ibu udah pintar semua nih jawabannya. Oh, ini masalah orang banyak, jawabannya pasti didiskusikan gitu ya. Nah, berarti kan udah dapat ilmu malam ini Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke Bu, sebentar Bu. Iya, Bu. Ini soal nomor 2, kenapa enggak A jawabannya, Bu? Mengingatkan warga. Karena itu tadi Bu kuncinya. Kuncinya tadi kalau menyangkut orang banyak, pasti dibicarakan dulu Bu. Karena kita nggak bisa memberikan Dimusyawarahkan. dimusyawarahkan gitu. Kalau yang A ini mengingatkan warga agar tidak membuang sampah, itu bukan urusan kita Bu. Kalau seandainya Ibu lakukan ini, yang buang sampah itu kan marah sama Ibu. Ini bukan urusan kamu gitu kan. Ya saya mau membuangnya gimana gitu kan. Jadi akan timbul permasalahan atau konflik Bu. Gitu. Nggak cocok itu jawabannya yang A. Makanya kan kalau seandainya menyangkut permasalahan orang banyak, yang tepat itu adalah didiskusikan Bu. Nah, itu jawabannya. Ya, Bu. Ya. Ini kalau kita lakukan yang A ini Bu, mengingatkan warga agar tidak membuang sampah, dia akan Ibu ketika Ibu menegur dia akan marah itu Bu. Nah, gitu. Marah dia nanti. Iya kan? Iya. Nah, itu. Makanya kalau masalah orang banyak itu diskusikan kepada siapa harusnya ya kepada kalau ini kan di RT ya kepala RT kita diskusikan. Kalau di sekolah misalnya ada permasalahan misalnya dengan teman sejawat nggak mungkin kita langsung memutuskan sendiri, kita minta diskusi dengan kepala sekolah dengan guru-guru yang lain gitu. Gitu Bu ya. Bisa Bu diterima Bu? Bisa Bu. Ya Bu. Lanjut Bu, lanjut. Kita lanjut ke nomor 3. Saya berharap ibu-ibu yang lain yang ada di grup semuanya ikut ya. Ikut. Walaupun tidak bersuara tapi menyimak lah gitu. Ya. Oke, lanjut. Saya salah. Oke. Yang nomor 3 Bapak Ibu, Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru. Siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda 120 orang siswa. Kebetulan calon siswa urutan 120 adalah 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolah. Nah, ini permasalahannya Bapak Ibu, keponakan kepala sekolah ini. Bagaimana sikap kita ini? Nah, jadi ini jawabannya adalah A. karena dia ada menyangkut permasalahan ini Bu. Diskusikan dulu. Membahas dalam rapat panitia Bu ya. Karena kan kita nggak mungkin ini sama-sama nilainya Bu. Ini sama-sama anak orang lain, ini anak kepala sekolah kita atau keponakan kepala sekolah kita. Ya, nggak mungkin kita langsung aja ambil anak kepala sekolah kita kan. Nah, mungkin pula kan gitu. Jadi kita diskusikan karena ini permasalahan di sekolah yang harus kita kita putuskan bersama gitu. Nggak mungkin kita hanya kita yang memutuskan. Nah, jadi ini masih permasalahan yang menyangkut masyarakat atau orang banyak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah didiskusikan. Nah, jawaban yang tepatnya adalah yang D. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Gimana Bapak Ibu? Setuju dengan jawaban ini? Ya, setuju Bu. Setuju Ibu. Setuju. Ada tadi yang jawab lain Bapak Ibu? Ada Ibu. Ada ya? Oke, Saya nggak B, apa-apa. saya D. Ya nggak apa-apa Ya, Pak. tadi saya B salah berarti Bu. Iya, salah Bu ya. Saya Jadi D. baca nilainya. Karena Mandato lebih dulu. Oh, dia bukan lebih dulunya Bu, dia nilainya sama gitu. Nah, permasalahannya kan nilainya sama ini, yang mana akan kita terima kan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini. Seorang guru memiliki siswa dari anak pengawas sekolah di kotanya. Siswa tersebut memiliki nilai rendah. Kepala sekolah meminta agar nilai siswa tersebut ditambah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dia minta agar dapat ditambah nilainya gitu, sehingga dapat masuk ke sekolah yang berprestasi seperti itu. Jadi kita sebagai guru gimana bersikap gitu?
A. Ini A. kalau Bu, tadi nilai apa adanya. ini trik apa Bapak Ibu? Trik yang mana tadi Aturan Bu? yang berlaku. aturan. Sesuai aturan yang berlaku. Oke, betul Bu. Ikuti aturan yang berlaku. Kita memberikan penilaian. Padahal itu harus prakteknya begitu, enggak. Bu. Iya, betul prakteknya. Memberikan aturan yang Ya, nggak boleh ikuti perasaan Bapak Ibu. Aturan yang berlaku yang kita pakai. Nah, itu dia. Oke. Kira-kira tadi jawabannya betul Bapak Ibu? Betul, Ibu. betul, Nah, Bu. kalau ini semuanya Betul. betul ya, karena ya sebagai guru profesional semuanya ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini. Di dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Jadi ada perbedaan Bapak Ibu. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta didik menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Nah, ini permasalahan lagi Bapak Ibu. Nih, permasalahan lagi di kelas ini. Jadi tugas kita adalah pendekatan personal ya. Nah, ini jawabannya adalah yang memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Yang lain ada nggak kira yang bagus jawabannya Bapak Ibu? Sama A. Sama lah A, Bu. Nah, kalau yang B membaurkan Yang B. memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan lain. Nah, ini yang B ini nggak menyangkut dengan permasalahan yang diberikan, Bu. Permasalahan kan ada perbedaan ini. Perbedaan Jadi menolak. suku. Jadi mereka menolak ini. Jadi kita fokus ke permasalahannya gitu. Permasalahan yang diberikan kan mereka ada perbedaan, kemudian siswa yang ini menolak untuk mereka tuh dijadikan satu grup atau kelompok gitu. Nah, jadi kita fokus ke permasalahan yang diberikan. Nah, makanya yang B ini nggak tepat. Nah, kalau yang C ini membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. Ini nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Ini nggak boleh nih. Nah, kemudian meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-teman. Ini nggak mungkin juga. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah memberikan pendekatan personal. Jadi kita berikan wawasan kepada siswanya dulu, Bu. Nggak boleh ada perbedaan, nggak boleh kita membeda-bedakan teman gitu. Kita ini sama gitu ya. Itu kan pendekatan personal namanya. Oke, bisa diterima Bapak Ibu? Ya. Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa jawabannya D? Ada enggak tadi yang milih jawabannya yang C? D. Aku tadi A, Bu. Saya C, salah ya. Ada C, ada A ya. yang pilih C tadi. Nah, karena jawabannya rata-rata ini bagus semua ya, Bu ya. Iya, D. Hukuman mati sebaiknya ditiadakan. Ini enggak lah, ini enggak apa. Oh ya, ini ada juga kata-kata yang bagus, Bu. Karena sejahat atau seburuk apapun manusia, masih ada peluang untuk berubah. Ini bagus juga kan? Nah, bagus juga. Ada juga yang milih ini pasti. Nah, kemudian yang B, ada yang pilih A ya? Ya, Abu. Itu Bapak Ibu. Karena kita dengan hati kan, dengan hati kita menjawab kan, dengan perasaan Iya, aku gitu A ya. tadi. Nah, gitu Bu. Makanya jangan ikuti perasaan ya. Kalau yang B ini setuju jika koruptor kakap dihukum mati agar membuat para pejabat tidak berani melakukan perbuatan. Ini kan bagus juga nih sebenarnya Bu ya. Nah, cuma tidak ada tidak berlaku di negara kita gitu. Iya. Kalau saya dulu ini Bu, sebelum saya tahu trik menjawab soal, saya jawab yang C ini Bapak Ibu. Karena dia jawabannya itu logis dan ada fakta, ada data di sini gitu. Iya. Karena ada 0% gitu ya. Nah, saya jawab itu. Nah, ketika saya seiring waktu berjalan saya belajar, saya bandingkan antara jawaban satu dengan jawaban yang lain. Oh, ternyata gini ya. Pilihlah jawaban yang yang sesuai dengan kondisi kita di negara Indonesia gitu. Nah, makanya Bu, yang C ini nggak betul gitu karena ini nggak ada di Tiongkok ya. Membandingkan ke negara luar. Ya. Kalau saya memilihnya yang paling tinggi positifnya itu kalimatnya di C ini Bu, karena ada datanya gitu ya. Iya, betul. Gitu. Saya milih C tadi, Bu. Nah, itu. Sebenarnya jawaban bukan di Indonesia. Di D. Karena di Indonesia Bu, kalau yang korupsi itu atau koruptor itu enggak di Nusa Kambangan dia, ya kan Bu ya? Ya. Nah, karena jawabannya yang D. Berarti di trik ini adalah sesuai dengan kondisi Indonesia. Yang berlaku. Nah, ya itu Bu ya. Sesuai dengan aturan berlaku. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. 7 ya.
Oke, betul Bapak Ibu. Ini saya nggak bisa baca WA ya Bapak Ibu, kalau ada yang chat di WA nih banyak sekali nih, ya Allah. Ada lagi yang mau ikut bergabung tapi saya nggak bisa baca lagi, udah telat ini. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ke nomor 7 ya. Nah ini, saat mendapat tugas sulit dan tidak menyukainya, maka harus tetap diselesaikan hingga tuntas. Bagaimana menurut pendapat Anda? Setuju. Setuju, Ci, Bu. Setuju. Setuju, Bu. Nah, apa alasannya jawabannya ini, Bu? Kita Karena baik. itu sulit dan kita nggak suka Bapak Ibu. Jawab. Nah, tanggung jawab ya betul Bu. Berarti itu aturan yang berlaku ya kan? Ya aturan kan? Kita harus loyalitas, apalagi itu kalau misalnya instruksi dari kepala sekolah misalnya. Kita harus melakukan tugas ini yang sebenarnya tugas itu tidak kita sukai, tetapi itu tanggung jawab yang diberikan ke kita harus kita emban Bapak Ibu. Nah itu dia jawabannya. Makanya jawabannya adalah setuju karena sudah merupakan kewajiban untuk menyelesaikan tugas. Nah itu jawabannya Bu ya. Oke, nanti kita apa ya Bapak Ibu yang terakhir nanti akan saya tanya berapa betul yang tertinggi ya. Kira-kira berapa yang paling tinggi betulnya. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 8. 8. Oke. Setiap hari Senin diadakannya upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Nah, permasalahannya adalah Bu, ada guru dan siswa yang terlambat setiap hari Senin ketika upacara bendera. Nah, kemudian solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? C. Lambat dan berikan pembinaan pada Nah, guru. jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini kan sanksi juga sebenarnya kan. Cuma dia kalau untuk guru dia nggak boleh namanya sanksi Bapak Ibu, pembinaan namanya. Nah, jadi yang tepat itu adalah yang C. Jadi siswanya dihukum tapi gurunya dibina gitu. Sebenarnya kan sama aja sebenarnya kan, sanksi juga keduanya. Cuma bahasanya itu dibedakan. Berupa pembinaan. Ah, pembinaan kalau ke guru. Kalau siswa baru dia sanksi atau hukuman. Ya, gitu ya Bu ya. Jawabannya ya. Yang D sebenarnya sama Bu ya. Diberikan sanksi yang sama kepada guru, nggak boleh sanksi yang sama Pak. Itu nggak boleh, itu nanti Nanti kalau siswanya disetrap, gurunya setrap. nggak boleh Pak, itu kehilangan harga diri nanti kita guru ya kan, nggak boleh Pak, nggak boleh, nggak boleh hukuman yang sama. Kalau siswa maunya dihukum yang sama Bu, ya kan? Coba lah tanya ke siswa, pasti hukumnya sama gitu. Nah, kalau kita nggak mungkin kan, di mana harga diri kita sebagai guru ya kan Bu ya, Pak ya? Iya Pak. Iya. Makanya jawabannya adalah kita hukum siswanya, kemudian kita bina gurunya. Nah, bahasanya aja yang diperlembut Bapak Ibu. Sebenarnya tujuannya sama itu. Kalau kita dibina kan malu juga kita kan. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 9. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran di sekolah. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi perhatian orang tua itu kurang, sehingga dia bandel Bapak Ibu. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Nah, jadi ada permasalahan dengan anak nih Bapak Ibu. Anaknya ini bandel. Pendekatan personal. Pendekatan Pendekatan personal ya. Oke, memerankan diri sebagai teman terdekatnya Bapak Ibu, agar kita mudah untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Nah, itu dia jawabannya ya. Pendekatan personal. Oke, udah mulai paham nih Bapak Ibu ya, pendekatan personal ya. Kita lanjut ke nomor 10. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa adalah yang mana nih Bu yang patut? Lebih santun bahasanya. Lebih santun bahasanya. Ada yang kalau di lapangan biasanya ada yang C, nak. Berikan handphonenya ke saya, kamu tidak menghargai guru. Dan jika tidak ingin mengikuti pelajaran silahkan keluar dari kelas. Ada juga tak seperti itu Bu ya?
Ya. Iya, prakteknya juga itu. ya. Bu. Di lapangan prakteknya itu. Aslinya Bu. ya C, Ya. Bu, aslinya. Ya, kalau yang D, kalau aslinya yang C ya Pak, ya betul Pak. Ya, Ada juga itu. yang D Pak. Yang D Ada juga yang D pernah, tanpa yang pernyataan yang saya D merampas pernah handphone siswa sampai terus. Ya kan, ada juga yang D kan. pernah melakukan Betul, yang D. betul. Nah, Yang D jadi juga pernah. Itu segitiga ya. situs itu. Kita kesel. Yang A juga itu Pak. Ya, jadi kalau menjawab soal ini jangan ikuti perasaan. Nah, jadi ikuti yang berlaku, kemudian agak munah-munah sedikit kita Pak. Nah, itu dia. Bu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11. Di sekolah tempat Anda mengajar mayoritas siswa beragama Islam. Namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika masuk bulan Ramadan, Anda mendapati siswa non-Muslim yang sedang makan di kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? Nah, yang mana kira-kira nih Bapak Ibu? D, yang D. A. Yang D, Bu. A itu, Bu. Di A. aku yang A tadi, Saya Bu. jawab A. Bang A tadi, Bu. Dia pasti ada jawabannya mengecoh Bapak Ibu. Pasti ada jawabannya mengecoh. Kita baca yang, pasti jawabannya yang banyak yang A tadi ya Bu ya. Ya, Iya. A. Ya. A, Bu. Kita baca dulu yang A. Menasehati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati berpuasa. Itu Pak, kalau Bapak menasihati agar tidak makan di depan kelas, nggak ada mencarikan solusi, itu bukan jawaban yang tepat menurut saya Bapak Ibu. Oh. Ya, nggak ada Harus solusi ada kan? solusi ya, Bu ya. Ada solusi Bapak Ibu. Kalau yang D ini coba meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan. Jadi kedua-duanya berjalan Bapak Ibu. Yang non Muslim pun bisa dia Iya. nggak istilahnya hak dia nggak kita ambil juga gitu kan. Dia kan nggak harus Iya. berpuasa gitu. Nah, jadi dia di tempat yang sepi ada solusi yang kita berikan Bapak Ibu. Jadi disuruh iya, makan iya, di iya. tempat yang sepi. Nah, kemudian non Muslim tidak terganggu. Jadi dia dua-duanya jalan gitu. Nah, itu. Kalau yang nomor A ini menasihati hanya memberi nasihat aja Bapak Ibu. Jadi kita nggak berikan solusi. Bisa saja mereka komplain ke kita gitu kan. Nah, gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang D ini Bapak Yang Ibu. D. Ya, kita memberikan solusinya juga gitu. Jadi bukan hanya memberikan nasihat, "Oh, kamu nggak boleh makan di sini," gitu. Jadi seolah-olah mereka apa namanya hak mereka itu kita rampas gitu. Iya, dilarang. Nah, tapi dilarang kan, jadi dia komplain juga. Kenapa nih mentang-mentang orang non Muslim Muslim puasa kok kami nggak boleh disuruh makan kan gitu ya. Jadi dengan cara yang D ini Bapak Ibu kita suruh mereka kamu boleh makan, tetapi Iya, ayo di ada tempat yang solusinya. sepi untuk menghargai teman-teman yang lagi berpuasa gitu. Nah, itulah Bapak Ibu yang tepat jawabannya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Setuju nggak? Ya, Ya, setuju. setuju, Bu. Nah, jawaban yang tepat itu adalah Ilmu yang baru, D. Ibu. Ya, kayak gitu Ada Bapak Ibu. solusi. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa mencari solusi permasalahan Bapak Ibu. Jangan malah kita kita memihak ke satu grup gitu. Nggak boleh Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus bagaimana posisi kita itu adil lah gitu seperti itu. Ya, itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 12. Apabila ada rekan sejawat yang menghadapi kesulitan, pilihan tindakan Anda adalah. Nah, ini kira-kira trik yang mana B. Bapak Ibu? Ini B. triknya yang mana tadi Bapak Ibu nih? B. Kenapa? B. Langsung action. Triknya tadi. Pendekatan personal. Ah, itu langsung action Bapak Ibu. Bukan pendekatan personal ini. Oh. Ah, langsung Saya action. masih pendekatan personal. Yang C Ibu menanyakan padanya. Oh, dia kan jawabannya semuanya kan membantu ini Bu ya. Menemani rekan sejawat dalam menghadapi kesulitan kan membantu juga tuh. Kemudian menanyakan padanya apakah membutuhkan bantuan kan membantu juga. Kalau yang D percaya bahwa rekan sejawat tersebut dapat menghadapinya sendiri gitu ya. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu, kalau ketika orang ada kesulitan atau butuh bantuan, kita nggak secara teori aja Bapak Ibu, langsung actionnya gitu. Makanya langsung membantu rekan sejawat yang mendapat kesulitan dalam penyelesaian tugasnya gitu. Ya, Jadi triknya adalah langsung action. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Contohnya sekarang teman ada yang PPG minta bantuan, saya kan udah beres gitu, langsung dibantu gitu Bu. Bantu aja, bukan hanya kamu harus kerjain ini kamu, kan itu hanya memberikan solusi ya kan. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah langsung actionnya gitu, bantu dia langsung gitu. Nah, gitu Bu ya. Iya, Bu.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 13. 13. Seorang guru wanita di salah satu sekolah sering datang terlambat karena harus mengantar anaknya berangkat ke sekolah terlebih dahulu. Ini permasalahan berarti ya. Guru berarti teman sejawat Bapak Ibu. Nah, pasti jawabannya adalah pendekatan personal ya. Kita Iya, nggak boleh juga betul. menyalahkan teman, kita nggak boleh juga mengadukan teman ke atasan ya Bu ya. Pasti Iya. kita pendekatan personal ya. Oke, ini jawabannya udah jelas ini. Oke, Betul. kita yang lain ada jawaban apa tadi Bapak Ibu yang ini nanti tadi? C sama Bu, sama. Sama Bu. Ibu. Oke. Kita lanjut soal nomor 14. Apabila suasana kelas dirasakan siswa menjadi sangat membosankan, maka menurut Anda tindakan guru yang paling sesuai adalah, nah ini udah bosan nih siswanya Bapak Ibu. Kita sebagai guru apa yang akan kita lakukan? Menggunakan macam-macam metode. Metode yang relevan. Nah, model-model pelajaran. kalau yang B bisa juga Bapak Ibu. Berusaha menjadikan suasana kelas yang menyenangkan. Ya kan betul kan? Gitu. Nah, yang Iya. B juga bisa Bu, bersemangat mencari dan menjadikan sebuah belajar yang cukup dan bervariasi. Ya, bisa juga. Tapi triknya yang mana nih yang kita pakai di sini? Metode yang relevan, macam-macam. Triknya adalah langsung Action. Jangan hanya teori Bapak Ibu. Jangan hanya teori. Nah, gitu. Langsung action. Menggunakan macam-macam metode yang relevan. Nanti langsung gunakan gitu. Jangan hanya mencari dulu atau mencari referensi dulu. Itu lama kelamaan Bapak Ibu. Gunakan macam-macam metode gitu. Berarti di sini adalah triknya langsung action. Action. Nah, Umur juga action loh, Bu. Pak Eko. Oke. Kita lanjut ya Bapak Ibu soal nomor 15 ya. Nah, ini banyak soal-soal pendekatan personalnya. Salah satu teman yang berprofesi sebagai guru tidak pernah memberikan umpan balik terhadap hasil pencapaian belajar peserta didiknya. Maksudnya gimana nih, Bu? Dia nggak pernah menilai Kurang tugas, paham Bapak Ibu. Bu ini Bu. Kurang paham. Jadi ada guru teman Ibu yang mengasih soal tugas ke siswanya, tapi nggak pernah dinilai Bapak Ibu. Oh iya. Pernah dinilai. Nah, Nggak itu. dikoreksi. Jadi gimana? Nggak bisa dikasih tugas, besok kasih tugas lagi, tapi nggak pernah kasih oh ini nilainya dikasihkan ke siswa. Nah, jadi seperti itulah kondisinya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai temannya apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kan permasalahan di sekolah kan, yang berhubungan dengan teman sejawat. Jawabannya adalah pendekatan personal. Personal. Nah, pendekatan personal kita temui dia, nggak boleh Bu, harusnya tugas itu langsung diperiksa, kemudian nanti dibagikan ke siswa lagi, jadi mereka tahu gitu berapa mereka betul. Jadi nanti ketika dikasih tugas lagi mereka Biar siswanya semangat. semangat. Cobalah kalau Ibu kasih tugas nanti nggak diperiksa, nggak tahu, nanti kasih tugas lagi. Siswa akan bosan Bu, dia nggak akan ngerjain tugas Ibu nanti itu. Iya kan? Iya. Nah, itu. Jadi pendekatan personal kepada teman kita tadi, Bu. Nah, itu jawabannya. Iya. Oke. 16. Kalau melaporkan guru kepada kepala sekolah tuh nggak boleh juga, Bu ya? Nggak boleh. Kalau Wah, memilih dia bahaya juga ini, nggak Bu. boleh. Bahaya Bu. Bahaya. Nanti mabok saya. Ya. Kemudian memberikan surat tertulis nggak? Itu kan bukan kerjaan kita, bukan wewenang kita, Bu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah ketika kita ada permasalahan dengan siswa dan teman sejawat, jawabannya adalah pendekatan personal. Oke, lanjut kita ke soal nomor 16. Ada 5 peserta didik yang memperoleh nilai di bawah standar minimal. Nah, ini ada yang tidak tuntas nih Bapak Ibu. Untuk mata pelajaran yang Anda ampu, yang kita ampu. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini aturan yang berlakunya seperti apa Bapak Ibu kalau siswa itu nggak tuntas? Ini yang untuk remedial ya, yang remedial yang mana? Ya, remedial yang mana yang kita gunakan? Meminta peserta didik tersebut untuk mengikuti les tambahan. Cocok nggak Bu untuk remedial? Enggak ya. Memanggil orang tua. Nggak boleh Bu ya, langsung orang tua nggak boleh. Yang C, menawarkan pada peserta didik untuk memberikan pelajaran tambahan di luar jam belajar. Itu nggak cocok juga untuk remedial. Makanya jawaban yang tepat adalah yang D. Meminta pada peserta didik lain yang nilainya di atas standar minimal untuk mengajari temannya. Ini namanya tutor teman sebaya, Bapak Ibu. Tutor sebaya. Nah, tutor teman sebaya namanya ini. Diferensiasi. Nah, ya. Itu ya, Bu ya.
Jawabannya yang 16 ya, yang D jawaban yang tepat. Ini pasti tahu nih Bapak Ibu semuanya nih. Karena ini kita lakukan di kelas ya. Oke, lanjut yang nomor 17. 17 D. 17 ini saat ini Anda baru diterima sebagai guru SMA yang lokasinya jauh terpencil dari kota. Nah, ini permasalahannya jauh dari kota, Bu. Segala sarana dan prasarana serta akses informasinya sangat minim. Apa yang Anda lakukan saat menghadapi hal tersebut? Nah, ini permasalahannya seperti itu, Bu. Udah terpencil, sarana prasarana minim pula, Bu. Jadi mana yang cocoknya? Kalau yang A, saya akan tetap bertahan dan menggunakan kemampuan secara maksimal, serta senantiasa berusaha mencari cara baru agar tetap mendapatkan pengadilan yang baik. Ini bagus juga, Bu. Saya Bagus pilih juga. Ibu. Ibu yang mana, Bu? Yang A. Yang A. Saya juga, saya pilih A. Bu. Tadi saya pilih A. tadi. Ada yang beda? Ada yang beda? Saya Ada yang juga beda? Saya B. Ada yang B juga ya? Kalau yang B itu bukan tupoksi Itu kita, kelamaan. bukan tupoksi kita itu proposal itu. Iya. Itu kepala sekolah Bapak Ibu. Bukan tugas kita. Bukan tugas tugas kita guru. itu. Ya. Kalau kita ditempatkan di mana saja kita harus siap Bapak Ibu. Iya. Harus siap kita. Ya kan? Nah, makanya jawaban yang mengecoh itu antara A dengan yang D. Cuma apa bedanya di sini antara A dengan yang D? Kalau A mencari cara baru dulu. Mencari cara baru. Kalau yang D? D itu langsung menerima. Action. Kemudian kalau yang A ini Bu, saya akan tetap bertahan. Berarti kan ada rasa terpaksanya lah ya gitu ya. Iya. Ada kata-kata terpaksa lah yang dikit gitu. Kalau yang D ini saya akan menerima kondisi itu optimis Bu. Saya akan menerima kondisi yang ada serta menjalankan tugas sebagai guru agar kegiatan belajar itu. Berarti kita optimis gitu. Kita betul-betul siap Ibu gitu. Itu jawabannya. Langsung action gitu ya, Miss. Iya Bu, ya. Jadi yang tepat itu adalah yang D-nya. Ya. Action nih. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Sini nih, enter. Nah, 18. Kelompok peserta didik mendapatkan nilai di atas ketuntasan minimal. Nah, berarti dia di atas ya. Berarti dia udah bagus, udah untuk pengayaan ini lagi Bapak Ibu. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk memberikan balikan kepada, ini balikan ya. Kita memberikan reward atau positive reinforcement namanya Bapak Ibu. Bagaimana kita menghargai anak dengan nilai yang bagus. Yang mana kalimat yang cocok kita gunakan? Pujian. Bagus. Pujian. Nah, pujian Bu ya. Namanya positive reinforcement. Nah, pujian. Itu jelas nilainya yang jawabannya adalah yang C. Oke. Berarti triknya memberi pujian ya. Nah, kata kuncinya pujian Bapak Ibu ya. Reward ya. Reward ya. Reward. Umpan balik ya kepada anak yang nilainya sudah di atas minimal. Nah, itu udah kuncinya. Iya, iya. D tadi ya. Positive reinforcement ya. Oke. Kita lanjut ke 19. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Nah, jadi dia kurang semangat, Bapak Ibu, kurang termotivasi dia. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah, nah, yang mana Bu? Ini permasalahan dengan anak lagi nih Bu. Pendekatan persona. Ya, jadi memahami kondisi siswa tersebut dan berusaha Pendekatan personal D. Ya, betul Bu. Oke, jawabannya adalah yang D. Ini permasalahan siswa ini. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 20. Ini Bapak Ibu. Untuk menilai kesadaran siswa dalam memelihara sumber daya alam yang ada di sekitar, tugas yang tepat untuk dikerjakan oleh siswa adalah A. Di sini kata kuncinya memelihara sumber daya alam Bapak Ibu yang ada di sekitar. Langsung action. Kemudian langsung action. Ya. Oke. Kalau yang B menjelaskan Bu, belum ada nampak ya. Kemudian menyebutkan. Kemudian yang menceritakan. Makanya yang tepat adalah langsung action ya Bu ya. Oke, menunjukkan cara-cara perawatan suatu tanaman di lingkungan rumahnya. Oke. Kira-kira Bapak Ibu gimana dengan triknya? Kira-kira sudah paham? Sudah misalnya. Paham Bu. Jadi tercerahkan. Ini langsung 17 tadi Bu apa ya? 17. 17 D. Iya, ini Bapak Ibu.
Coba dilihat berapa tadi yang betul Bapak Ibu. Yang paling tinggi Betul berapa betulnya? 13, Miss. Betul 13. Berapa? Semua Betul 17, Pak. 13. 17 ya, Pak ya? Bu. Jawab betul 15 saya. Ada yang 15, ada yang 13, alhamdulillah. semua, Miss Rena. Kalau 4 nih. Betul semua, Bu? Ada yang betul semua? Kalau 4 2 ragu-ragu, Miss. Iya, soalnya saya pernah belajar soal ini, Miss Rena. Oh, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah kalau pernah baca. Ya, 13, Bu. tadi sambil ngantuk jadi betul 10. Enggak apa-apa, Bu. Kita berharap nanti ketika UP-nya betul ya, Bu ya. Itu harapan kita. Amin. Sekarang salah nggak apa-apa. Yang penting nanti di UP-nya Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu malam ini dengan trik-trik yang saya ajarkan, ini baru soal pedagogik Bapak Ibu. Ini baru soal kepribadian Bapak Ibu. Bagaimana dengan pedagogik yang soalnya panjang luar biasa. Nah, itu ada nanti triknya. Mau bertanya, Bu? Ya, silakan Pak, silakan. Nomor 9. Oke, kita lihat dulu 9. Tadi ya salah saya. Ya, ini Bapak Ibu. Nomor 9 ya. Siswa yang bandel tadi ya. Silakan Pak. Di sini tadi triknya adalah permasalahan siswa atau teman sejawat. Jawabannya Ya. adalah pendekatan personal, Bu ya. Iya, betul Pak, betul. Kecuali sudah melanggar aturan. Iya, ya Pak. Nah, untuk siswa ini kan dijelaskan bahwa siswa tersebut senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Jadi kan sudah melanggar. Kalau sudah melanggar ini apakah juga masih tetap pendekatan personal atau seperti apa? Terima kasih. Oke, bagus juga pertanyaan Bapak ya. Oke Pak, kita baca dulu. Betul itu Pak, kalau triknya pendekatan personal kecuali kalau sudah melanggar aturan. Ya, sekarang coba kita baca dulu Pak. Seorang siswa menunjukkan perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Nah, di sini Pak, kalau menurut saya pelanggaran tata tertib ini kan sebelumnya kita kan nggak diberikan kan di sini nggak ada pernyataan kalau dia tuh sudah pernah ditegur gitu ya. Belum pernah ditegur Pak. Walaupun dia sudah melanggar senang melakukan pelanggaran, tapi mereka itu yang anak tadi belum pernah kita adakan pendekatan personal. Nah gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan ada permasalahan dengan siswa itu pertama kali jangan dihukum dulu dia. Nah, kecuali Pak membahayakan gitu. Yang kecuali yang saya bilang tadi pendekatan personal kecuali sudah melanggar aturan. Kalau itu yang dia kerjakan itu sudah membahayakan orang Pak, itu maksudnya kalau yang sudah melanggar aturan. Contohnya gini Pak, soalnya Bapak melihat anak-anak di jalanan dia ngebut berboncengan 3 orang, dia ngebut gitu Pak. Nah, kemudian nanti sebagai pertanyaannya sebagai seorang guru, itu bukan guru di situ ya. Oke, bukan itu. Bu Turisia, tolong di ini Pak, kalau yang untuk gini. Kalau misalkan anak dalam misalnya kita ada ujian misalnya. Kemudian nanti anak itu sudah berapa kali ditegur, kita kasih peringatan, dia tetap misalnya bergaduh atau mencontek gitu Pak. Nah, apa yang akan kita lakukan? Baru kita gunakan aturan yang tadi Pak. Kita harus memberikan sanksi kepada anak tersebut gitu. Kalau yang di sini ini kan hanya sebagai penjelasan terhadap orang tua yang tidak memberikan perhatian ke anak gitu Pak. Nah gitu. Jadi bandelnya itu dia melakukan pelanggaran gitu. Karena hanya sebagai memberikan situasi di sini Pak maksudnya kalau menurut saya. Nah gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Iya Pak ya. Kecuali nanti kalau misalnya dalam ujian mereka sudah ditegur, misalnya ada pernyataan guru sudah menegur, tapi dia tetap tidak mau menghiraukan, itu baru Pak kita gunakan trik yang tadi, kita harus menggunakan aturan yang berlaku, mungkin kita suruh dia keluar, nah atau kita nggak mengizinkan dia untuk ujian selanjutnya atau melanjutkan ujiannya gitu Pak. Nah itu maksudnya. Gitu Bu ya Pak ya. Terima kasih Bu. Iya, ya Pak. Mohon maaf Bu, tapi yang A juga lumayan mengecoh loh Bu ya. Ya, dia pasti ada yang mengecoh Pak.
memanggil orang tua siswa ke sekolah mendiskusikan ya sesuai dengan yang tadi saya bilang Pak, permasalahan anak itu jangan langsung ke orang tuanya gitu. Kecuali nanti Pak kalau sudah kita ada pernyataan sudah diadakan pendekatan personal juga tidak ada perubahan baru Pak kita panggil orang tuanya gitu. Jangan dikit-dikit panggil orang tuanya, dikit-dikit panggil orang tuanya, nggak boleh juga Pak. Karena di situ ada pernyataan seperti ini Bu. Hal ini ditengarai karena siswa mendapat salah pengasuhan dan kurang perhatian dari orang tua. Nah, permasalahannya kan ada di orang tua. Jadi saya mikirnya itu harus manggil orang tua gitu. Ini sebenarnya hanya sebagai penjabaran dari sikap bandelnya tadi Pak. Nah gitu. Tapi nggak apa-apa. Misalnya kalau seandainya nanti Bapak Ibu ada yang berbeda pemahamannya, itu boleh berbeda, nggak apa-apa Pak. Ya, mana tahu nanti kan jawaban Bapak itu ada benarnya. Karena kalau yang untuk kepribadiannya soal kepribadian ini Bapak Ibu dia punya skor masing-masing dia. Jadi soal yang kepribadian itu ada nilai yang paling tepat itu adalah nilainya 5, kemudian nanti kalau ini kan sampai D ya. Berarti nilai yang tertinggi adalah 4, kemudian 3 dia ada nilainya Pak. Itu biasanya kalau untuk nilai kepribadian, soal kepribadian. Nah, itu. Jadi kalau seandainya jawabannya yang B ini dia 4, yang A itu nilainya 3, masih dapat juga nilai gitu. Nah, seperti itu kalau untuk nilai kepribadian. Oke, terima kasih Bu. Ya Pak. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Nomor 19, Miss. 19, oke, lanjut ke 19. Nah, ini juga ada permasalahan di kelas, Bu. Dia menunjukkan sikap yang kurang semangat atau kurang bergairah di dalam kelas. Nah, permasalahan dengan siswa juga itu, Bu. Kita harus tahu, tanya dia dulu kenapa, ada apa, mungkin dia anak ini ada permasalahan personal, permasalahan dengan keluarganya gitu kan. Atau mungkin anak ini orang tuanya ada konflik di rumah Bu, atau mungkin ada masalah ekonomi dan segala macamnya. Kita sebagai guru harus tak tahu gitu, memahami anak ini gitu. Nggak boleh kita nampak anak yang tidak ini kita suruh aja keluar gitu, nggak boleh juga Bu. Kita harus tahu dulu apa permasalahan anak itu. Seperti itu Bu ya. Jadi memahami kondisi siswa tersebut dan berusaha untuk menemukan solusinya dari permasalahan anak tersebut gitu. Itu jawabannya Bu. Jadi harus diawali dengan identifikasi masalah dulu ya, Bu. Iya betul Bu. Kemudian ke akar masalah, baru ke solusi. Iya, waktu itu Bu, saya pernah sempat berdebat dengan dosen itu Bu. Waktu itu ketika saya UP membahas soal UP, dosennya itu ketika soal yang apa tadi? Tunggu, yang ada anak yang berkelompok tadi Bu, dia ada yang berbeda tadi kan? Dia istilahnya kan ada temannya yang menolak untuk satu kelompok dengan teman-teman yang berbeda ras, satu golongan gitu kan. Kalau dosen saya katanya nanti di belakang disuruh dulu anak itu masuk ke kelompoknya, kemudian nanti permasalahan itu di akhir pembelajaran. Langsung protes waktu itu Bu, nggak bisa gitu Pak. Kalau menurut saya, karena saya udah membaca beribu-ribu soal Bu, ini makanya ini kan sebenarnya hasil dari analisa saya ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada masalah kita temukan ketika kita mau mengajar ini, ada permasalahan, ayo selesaikan masalah itu dulu baru kita mulai belajar Bu. Gitu kalau menurut saya yang tepatnya. Jangan nanti anak ini permasalahan sudah di awal mereka nggak mau, temannya mereka nggak nerima mereka gitu. Gimana Bapak Ibu untuk membaurkan mereka? Iya kan? Nanti kalau seandainya kita paksa juga anak itu masuk ke grupnya, teman-temannya mengucilkan, ataupun dia nggak ada diajak kompromi gitu kan. Jadi dia merasa terasing di kelompoknya. Jadi mereka tuh nggak dianggap di kelompoknya. Itu kan nanti nggak jalan juga diskusinya gitu. Makanya setiap permasalahan itu, ayo selesaikan dulu gitu. Kata dosen saya, itu kan menghabiskan waktu Bu Rena gitu kan. Ya memang itu tugas kita Pak. Kita nggak boleh, kalaupun kita misalnya di masuk kelas itu ada sampah, misalnya lokalnya kotor, apa Ibu langsung ngajar? Nanti terakhir nyapu gitu kan? Enggak Bu, kita suruh anak piket dulu, bersihkan lokalnya dulu ya kan? Kita harus membentuk karakter anak, kita harus bisa membentuk karakter gitu. Nah itu Bu, kalau menurut saya seperti itu gitu. Akhirnya dosennya ngaku juga Bu, oh iya gitu ya pantasnya Bu Rena ya. Iya Pak, gitu alasannya gitu. Nah gitu. Jadi memang seperti itu, ada permasalahan-permasalahan itu, ayo selesaikan dulu permasalahannya baru kita lanjut gitu. Nah itu Bu ya. Saya itu gitu. Oke.
Bapak Ibu ada yang lain silakan. Kalau saya 19 itu B, Bu, jawabnya. Yang B, membangkitkan semangat siswa untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Iya, karena dia kan belajarnya kurang bergairah. Bagaimana Bapak, bagaimana Ibu membangkitkan semangatnya? Kalau belum tahu, dia punya masalah nih Bu. Kita bangkitkan. Kalau kita nggak gali dulu, nggak selesaikan dulu masalah itu nggak akan bisa Ibu. Cobalah Ibu. Coba Ibu nih, ada siswa Ibu yang yang ada masalah terus Ibu, ayo nak belajar. Dia nggak akan mau tuh Bu, karena di kepalanya itu ada masalah, banyak masalah gitu. Ada permasalahan di kepalanya, dia nggak akan mau gitu Bu. Jadi kadang-kadang Bu, dengan kita bertanya itu jadi obat bagi siswa. Coba lah Bu, kamu kenapa? Kita dekatin dia, kemudian tanya gitu. Oh gitu. Kita kasih dia nasihat-nasihat. Nanti dia akan tenang Bu, akan tenang dia, baru kita nanti bisa memberikan pembelajaran atau pengen kita seperti apa gitu ya, atau kita kasih semangat gitu. Kalau saya seperti itu menurut saya gitu. Ya, itu kembali kepada Bapak Ibu ya. Kembali ke Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu yang lain? Ya Bu, intinya pendekatan personal ya Bu. Iya, pendekatan personal Bu. Pendekatan personal itu pertama kali. Itu kalau nggak salah ini soal ini ada di soal soal di modul pedagogik Bu. Waktu itu kalau nggak salah ada bapak-bapak lah di situ, namanya entah siapa. Jawabannya itu Bu, pendekatan personal. Nah, itu saya udah banyak membaca soal-soal yang soal seperti ini pasti jawabannya pendekatan personal. Makanya saya kasih kesimpulan di sini kalau ada permasalahan dengan siswa, dengan guru, segala macamnya, itu pasti pendekatan personal. Nah, itu. Silakan Bu, nanti dibaca-baca lagi soal pedagogiknya. Itu ada nanti tuh. Dia ya dengan bapak-bapak lah pengajarannya gitu kan. Jadi dia anak ini ada masalah gitu. Dia nggak semangat gitu semacam. Nanti pasti dia jawabannya di situ memposisikan diri sebagai teman sejawatnya. Memposisikan kita diri sebagai teman dekatnya gitu Bu. Itu jawabannya. Berarti kan pendekatan personal itu kan? Iya. Nah, itu ada di modul itu, Bu. Silakan baca modulnya nanti. Modul yang mana, Bu ya? Modul pedagogik ya? Pedagogik, Bu. Pedagogik. Ya, pedagogik itu. Ya. Yang nomor 20 itu kemarin masuk kayaknya Bu di UP. 10 kenapa enggak? Demis jawabannya. Enggak ada 20. Ada Cek kayaknya. Soal yang antara A dengan si B itu beda dia Bu, nggak akan sama dia Bu. Mungkin di Ibu nggak keluar, di Ibu yang lain keluar gitu. Iya, seperti itu Bu. Dia nggak sama soalnya. Beda-beda. Saya sudah kami kemarin itu Bu, kalau yang di tahun 2021 itu Bu, kami sepakat gitu kan. Nanti kalian mencatat nomor 1, ini nomor 2 dan nomor 3. Jadi nanti dikumpulin Bu. Dikumpulin nanti di oret-oretannya itu dijadikan satu file gitu. Nah, seperti itu kami dulu Bu. Jadi soal-soal itu lagi keluar nanti di retaker gitu. Ya, karena dia retaker itu pasti soal-soal yang itu lagi sama dengan kita guru. Kalau seandainya anak enggak tuntas pasti soal itu lagi kan, nggak mungkin soal yang lain kita cari kan. Nah, soal itu aja belum tuntas ya kan. Nah, pasti kita kasih soal itu lagi. Nah, seperti itulah retaker. Jadi retaker ini nanti pasti menggunakan, bukan pasti ya, besar kemungkinan untuk menggunakan soal-soal yang sama lagi yang kemarin lagi gitu. Berarti Bu Rena, Miss Rena nanti soalnya beda ya dengan yang reguler UP-nya? Maksudnya yang retaker gitu? Iya betul. Enggak Bu, kalau pengalaman saya kemarin, kalau yang misalnya kan kami angkatan 1 nih, yang angkatan 1 ini kan soal baru nih Bu, angkatan 2 itu nanti beda Bu, beda soalnya nanti ada yang sebagian yang masuk itu ada 5 soal gitu kan. Nah, kalau yang retakernya, yang angkatan 1 sama dengan angkatan 1 ini soalnya. Kalau yang untuk angkatan berikutnya, soal yang 2 tadi diacak-acak lagi Bu gitu. Nah, digabung-gabungkan gitu. Jadi soal yang beda itu antara angkatan 1 dengan angkatan 2 gitu. Kalau yang nanti dibahas kan Miss? Iya, dibahas kan Miss? Iya Bu, nanti itu ada, makanya saya bilang ada kemarin itu yang kemarin yang berhasil membuat oretan katanya kan, jadi dikumpulin dari satu file, tapi nggak lengkap dia Bu, ada paling antara 50 soal ya, nggak apa-apa ya kan Bu ya. Nanti ada lumayan lah. 50 soal kalau nggak salah gitu Bu ya, saya belum lihat juga Bu.
Nanti kita lihat nanti, kita bahas nanti di grup ya. Iya. Kalau yang soal-soal itu nanti kita di grup aja Bu. Yang jelas Bapak Ibu sekarang ini saya ajarkan dulu trik menjawabnya seperti ini. Kemudian nanti malam besok kita langsung ke kisi-kisi pedagogik dan profesional ya Bu ya. Nah gitu. Jadi 3 kali Zoom. Nah selanjutnya baru kita diskusi di grup nanti. Kiprinda. Ayo. Bapak Soalnya Nur Ahsan mau bertanya Pak? Ya Bu, mohon maaf. Iya. Silakan Kak. Terima kasih untuk waktunya. Untuk nomor 20 Bu. Iya boleh Pak, nomor 20. Untuk menilai kesadaran siswa dalam memelihara sumber daya alam yang ada di sekitar, tugas yang tepat untuk dikerjakan oleh siswa ya Bu ya ini. Iya. Yang saya garis bawahi itu tugas untuk dikerjakan oleh siswa, berarti ya bukan kita yang mengerjakan Ibu ya, bukan kita yang menyontohkan, tapi siswa yang mengerjakan. Untuk aksi tadi dikatakan, mohon maaf ini saya baru bergabung, tadi dikatakan kan langsung aksi. Iya. Kenapa kok tidak yang nomor tidak opsi yang B ya? Menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat sumber daya alam. Ini kata kuncinya jangan lupa Pak, memelihara sumber daya alam. Ya Pak ya, kata kunci ada di memelihara. Jangan lupa kata kuncinya Pak. Kata kunci di sini adalah kesadaran siswa memelihara sumber daya alam. Kalau yang B ini menjelaskan manfaat sumber daya alam. Kalau yang A itu menunjukkan cara-cara perawatan suatu tanaman di lingkungan rumahnya, itu kan sudah sumber daya alam ya Pak ya. Nah makanya kalau yang D Bu, kalau yang D cuma menceritakan Bu. menceritakan pengalaman. Ya. Jadi kata kuncinya itu jangan lupa juga Pak, memelihara sumber daya alam. Nah itu dia. Kalau kemarin mau tanya. Ya Bu. Ini kan untuk menilai kesadaran siswa, kenapa kok enggak ini C menyebutkan sumber daya alam yang dapat atau tidak dapat diperbaharui? Kemarin tadi saya mikirnya gini, jika siswa mengetahui mana sih sumber daya alam yang dapat diperbaharui, mana yang enggak dapat diperbaharui, akhirnya mereka kan berpikir bahwasannya kalau nggak bisa diperbaharui berarti kita harus ngapain, kalau bisa diperbaharui berarti kita harus ngapain, seperti itu. Kalau menurut saya Bu, ini logika saya ya. Ini kalau logika sayanya gini Bu, kalau yang dari kata kerjanya aja lihat Bu di situ, menjelaskan, menyebutkan, menceritakan, kan mirip kan? Yang beda itu yang mana gitu. Jadi ada trik yang saya jelaskan tadi, cari jawaban itu yang beda Bu. Nah itu dia. Kemudian kata kuncinya juga ada di memelihara sumber daya alam gitu. Makanya jawaban saya adalah yang tepat itu A gitu. Cara merawat. Jadi menunjukkan cara gitu kan, dia langsung action juga gitu kan. Sumber daya alamnya ada juga di situ. Kalau yang lain itu ada menjelaskan, menyebutkan, menceritakan, kan dia hampir mirip ya Bu ya, mirip ya. Sama kan? Betul. Nah, yang berbeda di situ hanya yang A itu. Kita mencari pasti yang beda. Jawaban itu pasti yang beda Bu, yang satu yang berbeda. Nah, makanya itu jawaban yang tepat. Di situ langsung ke actionnya juga di situ, kemudian kata kuncinya ada di memelihara sumber daya alamnya gitu. Nah itulah alasannya kenapa. Merawat. Ya perawatan. Memelihara ya Bu, memelihara, merawat kan hampir mirip dia itu. Dengan merawat. Lebih dekat di ke sana. Kemudian dari kata-katanya aja tuh dia udah berbeda, satu dia berbeda Bu. Yang selebihnya itu masih sinonimnya ya kan. Menjelaskan, menyebutkan, menceritakannya kan Bu ya. Langsung action. Nah, kalau yang A ini dia beda sendiri dia gitu. Oke, Ibu Septi Emilia. Ya, Miss, terima kasih waktunya, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya ingin tanyakan tadi terkait masalah soal yang angkatan 2 dan retaker itu, Miss. Jadi nanti walaupun nanti jadwal kami nanti sama, anggaplah begitu kan, di jadwal UP-nya itu kan berkisar tanggal 17 atau 18 Desember kalau saya lihat itu kan. Nah, apakah memang nanti ini yang retaker dengan yang reguler ini nanti soalnya akan berbeda, Miss, walaupun tanggal ujiannya sama? Apa udah pasti Bu tanggalnya berbeda sama Bu?
Kalau biasanya kalau retaker itu dia duluan beda-beda seminggu dengan yang first takernya, Bu. Biasanya kalau yang tahun kemarin, Bu. Kalau yang sekarang apa sama, Bu? Belum Ya, tahu. nggak tahu juga, Miss. Kami belum dapat info pasti. Cuman kan kemungkinan kabar-kabarnya kan Beda dia, Bu. Dia beda. Beda jadwal ya, Miss ya. Beda jadwal dia, beda jadwal. Oh, Tapi begitu. sama, Bu. Ya, Nah, artinya kemudian artinya yang retaker itu khusus retaker saja gitu ya, Miss? iya betul, Bu. Oh, Retaker saja begitu. dia. Ya, Dia nggak akan dicampurkan dengan yang kategori yang 2 ini. Oh, khusus dia. Nah, Ya, nah terima kemudian kasih, kalau yang untuk retaker itu pengalaman kami yang kemarin. Kalau yang retaker itu soal yang mereka di first takernya, berarti yang soal kategori 1 kemarin dia. Jadi Bapak Ibu yang retaker yang saat ini ikut di sini ya. Ya. Kemudian nanti soalnya itu kemungkinan besarnya tuh soal yang kemarin. Nah, Oh, itu. begitu. Dibahas ya, Mem. Iya. Kalau yang Mem, dibahas ya, kalau Mem. yang kategori 2 nanti itu kan beda lagi, beda dia. Beda lagi ya. Oh, Beda iya. kisi-kisi sama, cuma soal yang dibedakan. Nah, ada kemungkinan Iya. soal kategori 1 itu ada soal 5 atau soal gitu. Pengalaman kami dulu. Ya, artinya kami kan selain bimbingan di sini, kami juga bisa belajar mandiri di rumah untuk pembahasan soal-soal yang sudah keluar pada saat itu reguler kemarin, artinya, Miss. Ya, harus itu, Bu, harus. Iya. Harus Langsung kenapa? dikasih jawabannya, Mem, yang betul. Maka saya Kami bilang belajar. harus banyak membaca, Bu, ya. Karena nanti kalau sekian banyaknya Ibu membaca, Bapak Ibu akan punya perbandingan itu seperti saya. Saya dulu, Bu, sudah semua soal rasanya ketika teman-teman saya kasih ini apa jawabannya. Saya tahu karena saya sudah baca soal itu gitu. Karena saking banyaknya soal yang saya baca, Bu. Nah, jadi ketika soal itu muncul nanti Ibu, oh ini sudah pernah baca saya nih. Ini jawabannya kan berarti kan kita punya waktu yang singkat untuk membacanya. Itulah apanya. Kemudian kita punya perbandingan, Bu. Ini soal seperti ini dulu ada saya baca rasanya walaupun tidak mirip, walaupun nggak sama tapi mirip. Itulah keuntungannya kita kalau banyak baca soal. Jadi Bapak Ibu waktunya kan cukup banyak sekarang ini ya. Ayo belajar baca lagi banyak sebanyak-banyaknya gitu. Iya. Artinya kemungkinan kami lebih dahulu ya dibanding yang retaker lebih dulu daripada yang kategori 2 nanti. Biasanya seperti itu. Terima kasih infonya, Miss. Iya, Bu. Oke, Bapak Saria Tuasikal ya. Iya, Bu, makasih izin. Ibu ya, sorry Ibu ya. Iya, Ibu. Iya. Maaf Ibu ya. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin kami di sini sudah waktu Indonesia Timur sudah jam 11 lewat. Jadi ya, mohon saya maaf kurang Bu. tidak apa-apa, Bu, untuk demi mau lulus. Kebutuhan sendiri Bu ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Mungkin saya tadi terlewati nomor 18, mungkin mohon izin penjelasannya sedikit, Bu. 18 ya, oke. Iya, Bu. Dan satu lagi, Bu. Terkait dengan tadi lanjutan dari Ibu yang tadi bahwa nanti retaker ini apakah kami ulang lagi dengan LPTK yang sama atau kita berubah, Bu, untuk UP retaker? Kalau untuk masalah LPTK itu saya kurang paham. Mungkin berbeda, Bu, nggak mungkin sama. Beda dia nanti ya. Kalau nggak salah sama, soalnya saya ditelepon sama adminnya. Oh iya. Oh, retaker sama Bu ya? Iya. Oh iya. Sama itu. Saya kalau iya, terima kasih Bu. Saya kalau untuk retaker ini kayak kurang paham. Makasih Bu ya jawabannya. Berarti sama Bu. Nanti Ibu akan di telepon gitu ya maksudnya ya. Soalnya saya udah ditelepon sama admin waktu PPG gitu. Iya. Iya, Mem. Oh ya, kalau LPT-nya betul Bu, misalnya Ibu kan sekarang PPG-nya di USK misalnya nih. Ibu misalnya nggak lulus ya, nanti Ibu akan dipanggil itu Bu. Ini boleh mendaftar sekarang. Ya betul itu Bu. Cuma nanti di mana Ibu dapat ujian UP-nya, kan waktu itu kan Ibu misalnya UP-nya kan nggak di kampus kita ya, berarti kan di Mataram misalnya. Iya. Jadi ketika UP-nya itu kan beda Bu, nggak akan sama lagi dengan yang itu maksud saya. Tapi kalau urusan administrasinya tetap ke kampus yang semula. Di mana ya Bapak Ibu di PPG-nya ya gitu Bu. Iya. Tempat ujiannya berbeda, tempat ujian. Nah, tempat ujiannya beda dia ya. Kalau untuk administrasi sama dengan LPTK yang mana Bapak Ibu kemarin PPG-nya di situ. Tetap konfirmasinya ke kampus kemarin. Iya Bu, ya. Oke, ya gitu ya Bu ya. Soal yang 18 tadi ya Bu ya? 18 tadi kurang. Ya.
Yang 18 ini Bu, sekelompok peserta didik mendapatkan nilai di atas ketuntasan minimal. Berarti anak ini udah bagus Bu, udah bagus dia. Jadi sebagai guru kita harus menghargai dia, harus kita kasih reward istilahnya. Kalau ada reward. Kalau enggak, tidak-tidaknya kalimat yang bagus lah untuk dia. Kita puji Bu, ayo ya betul, bagus kamu, gitu, pintar gitu ya. Nah gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris istilahnya namanya positive reinforcement, good job, excellent gitu ya Bu ya. Nah seperti itu Bu. Makanya jawabannya adalah yang C ini. Jadi kalau anak-anak misalnya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Ya. Oke, mohon maaf nih untuk teman-teman yang sudah berada di daerah Wita ya. Ini udah beda 2 jam dari saya. Nih saya aja udah jam 9:30. Berarti di WIT-nya 10:30, 11. Udah 11:30 dah. Ya ampun. Udah malam kali nih Bu ya. Maaf Bu ya. Miss Rena mau nanya, alamatnya di mana Miss Rena? Alamat saya Bu ya? Iya. Saya dari Sumbar Bu, ya karena tadi di awal karena nggak ada perkenalan tadi di awal ya, karena buru-buru karena waktu udah takut kemalaman ya, ini kemalaman juga akhirnya. Kalau bahasa Jawa Mas Rena bisa? Bahasa apa Pak? Bahasa Jawa? Oh, bisa, iso lah Pak. Kan ada orang cowok karena juga mungkin Pak. ya nanti kan mungkin kita keceplosan pakai bahasa Jawa gitu. Ya nggak apa-apa. Bapak. Aku urung maam Pak dari tadi nih. Iya kan? Bapak wes mangan. Udah. Sundanya bisa nggak Bu? Iya Pak, ya Bu. Bahasa Sundanya bisa nggak? Kalau Sunda nggak bisa Bu. Di sini kan ada kebetulan di Sulawesi Selatan. Saya kan di Sulawesi Selatan Bu ya. Jadi banyak juga yang orang Jawa di sini. Jadi di tengah-tengah saya nih ada orang Jawa. Jadi sedikit-sedikit bisa Pak. Sepo jenenge gitu kan. Iya. Iya Pak. Mule gitu ya Pak ya. Mule kemudian apa? Kalau tidur apa Pak? Turu ya. Wes turu. Ya gitu Bu. Bobo bahasa Sunda mah bobo. Iya Bu. Ya Angel ya Mas Nur. Iya Bu. Bahasa Inggris nih. Berarti mendapatkan banyak teman yang baru ini Bu. Iya dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah Bu. Saya alhamdulillah nih dari tahun 2021 udah banyak temannya. Ada yang kemarin tuh, Ibu Rena nanti jalan-jalan ke Raja 4 kita yuk gitu ya gitu. Jadi udah mulai banyak teman Bu. Nanti kalau ada waktu misalnya pergi ke Aceh, ada temannya di Aceh. Bahkan ada yang di Papua loh Bu. Iya, udah banyak nih dari Sabang sampai Merauke. Ibu Wiwi mau bertanya Bu, silakan Bu. Iya. Iya Bu. Dari Bu, Aceh silakan. sampai Bu, pertanyaan saya ini Bu. Ya. Kita ini nanti kalau ujian UP itu ya Bu ya. Kalau yang enggak melok ya. Dengar kabarnya ada Desember Bu, dengar kabarnya Maret Bu. Jadi yang mana yang benar ini bingung ya Bu. Yang retaker ya Bu ya? Iya Bu. Biasanya Bu, kalau pengalaman kami yang kemarin, Ibu kan PPG-nya tahun 2022 ya kan? Iya Bu. Dia pasti di tahun 2022 itu dihabiskan semua Bu. Itu dia kuncinya. Jadi nanti yang sampai ke angkatan 4, kalau ada nanti angkatan 4 itu habis di tahun 2022. Nah jadi nanti tahun 2023, Bapak Ibu udah kalau yang lulus itu udah cair itu Bu. Nah jadi NRG-nya itu nanti akan keluar di tahun 2022 juga. Nah jadi program PPG seperti itu Bu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang tahun 2022 ini pasti dihabiskan semuanya di 2022. Retakernya juga tahun 2022. Jadi NRG-nya itu nanti keluar di tahun 2022. Jadi 2023 langsung cair Bu seperti itu. Karena dia antara NRG itu dengan pembayaran nggak boleh di tahun yang sama dia. Nah itu dia. Jadi kemungkinan besar lulus ya Miss ya retaker ini. Semuanya lulus akhirnya Bu. Akhirnya lulus. Miss Rena, Miss Rena, ada yang sampai 6 sampai 7 kali. Iya, ada yang sampai berapa kali? Iya, ya ada saya dengar Bu 6 sampai 5 kali sampai 6 kali. Bahkan ada kemarin yang bilang Bu saya ada 10 kali gitu. Ya kasihan juga gitu ya. Berarti entah gimana salahnya nggak tahu juga, mungkin kurang belajar atau apa gitu kan. Ya, tapi Bu, kalau nilainya nggak ada ya Bu ya. Enggak ada Bu. Tapi kalau menurut pengalaman saya Bu, nanti yang retaker itu soal-soalnya lama-lama itu aja yang keluar Bu.
Jadi makanya Bapak Ibu, ayo buka lagi soal yang lama-lama itu, bahas gitu, diskusikan gitu. Kalau kapan perlu Bapak Ibu cari sendiri di Google, ini apa nih, materi ini tentang apa ini, ayo cari gitu, temukan sendiri. Itu bahkan saya heran Bu, ini kenapa ya sampai 5 sampai 6 kali gitu. Sementara kalau teman-teman saya kemarin tuh yang satu LPTK dengan saya tuh di tahun yang sama tuh semuanya udah lulus Bu. Karena dia materinya itu lagi yang keluar gitu. Semoga Kan lah Mas di-share-nya. Rena. Mudah-mudahan Bu. Berarti pasti Ya. lulus. Amin. Bu Ya. Bu Rena, Iya Bu. katanya ini ada juga ini nih politik katanya karena apa? Kotanya nggak cukup, katanya ada yang bilang kayak gitu. Jadi kita itu seperti dikuncang-kuncang arisan tuh Bu Rena. Kayak proyek lah gitu ya Bu ya. Iya, jadi bisa kadang-kadang yang nilainya itu yang biasa sama-sama kita belajarnya itu malah lulus gitu. Jadi kita nggak lulus ya Bu ya. belum rezeki tadi ya Bu Rena ya. Belum beruntung. Ya kalau itu sih saya nggak bisa jawab, bisa jadi Bu, bisa jadi itu. Karena kalau seandainya diluluskan semua nanti kan nggak ada RPK kan nggak ada uang masuk juga. Nggak ada uang ya. masuk proyeknya lagi ya Nggak Miss. ada proyek lagi, ya habis Cuma kita kena korban nih Bu Rena ya. Iya, Soalnya betul. kalau Ya, memang gimana lagi, Bu? kalau main arisan itu memang nama saya itu terakhir keluarnya Bu. Sama Memewi ceritanya sedikit cerita nih jadi curhat kita di sini jadi apa ya Miss Rena ya. Iya, Kami iya, kan Bu. di LPTK kami itu kayaknya teman-teman masuk semua nih bimbingan Miss Rena ini teman-teman saya dari Universitas Bengkulu. Iya. Kayaknya memang setelah kami sharing antar teman yang nggak lulus, kok nama-nama kami yang di ujung-ujung ini ya kok nggak lulus ya? Oh, yang paling belakang Betul. ya. Kayak bener kata Miri tadi kayak di aris-arisan. Mohon maaf. Iya benar Bu, kami juga gitu Bu. Berarti Nama saya kan namanya dari rezeki ya, rezeki nama huruf abjad A ya berarti. Amin Mas Nur. Ya rezeki Ahmad Nur Hasan ini rezeki ya. Ngono Pak, buat anggaran sing seumur sing buri Pak. Saran boleh saran. Kembali pada topik dulu kita di timur sudah jam 11:30. Iya, maaf ya Pak. Maaf Pak. Oke, makasih. Daerah mana yang sudah 11:30 itu daerah Oh mana? iya. Oke, terima kasih Bapak sudah mengingatkan. Ini pengalaman saya kemarin Bu Pak ya. Jam 2 masih semangat kami waktu itu Bu, belajar. Jam 2 kami masih Zoom bahas soal gitu. Enggak terasa rasanya gitu. Pas setelah UP baru terasa aduh ini yang sakit gitu kan. Karena semangat enggak terasa apa-apa Bu. Ketika udah selesai baru terasa oh ini yang sakit semuanya gitu kan. Ya enggak apa-apa Pak, demi masa depan, demi keinginan harapan kita semua ya kita nggak apa-apa yang kita sharing juga di sini. Mudah-mudahan kita diberikan kelulusan semua. Kelulusan ya betul Bu. Oke Bapak Ibu, mohon maaf ya karena sudah menyita waktu istirahat Bapak Ibu semuanya. Ibu nggak menyita. Jadi saya mohon maaf dan terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya malam ini. Dan mudah-mudahan ya kita lulus lah gitu. Mudah-mudahan apa yang semoga yang saya sampaikan malam ini Bapak Ibu bisa paham semuanya gitu. Insya Allah. Amin. Jangan lupa dikirim yang itunya tadi trik-trik tadi. Oke, baik. Ya. Oke, Bapak Ibu mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Besok kita lanjut ya. Tapi nggak besok malam ini ya Bu ya, kita jeda dulu agak berapa hari ya. Oh iya. Jadi Bapak Ibu silakan gunakan waktu sebaik-baiknya. Mangga Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu gunakan waktu sebaik-baiknya untuk baca ya, terus baca-baca, dengar, kemudian tonton YouTube banyak di situ Bu. Pembahasan soal-soal UP bahasa Inggris itu kan banyak di situ Bu. Ayo gunakan waktu seefektif mungkin, belajar maksimal lah untuk menghadapi UP ini. Iya, Bu ya. Jangan dadakan ya Bu ya ngasih taunya ya Bu. Enggak, insya Allah enggak. Baiklah Bapak Ibu, kita cukupkan dulu Zoom pertama kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada yang salah dari penyampaian saya dan terima kasih atas atensinya Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung malam ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.